Bolehkah kita minta rizki yang melimpah ruah habis sholat? Jadi setelah sholat kita boleh nggak sih doa gitu lama banget, minta rizki yang melimpah jadi orang kaya raya gitu. Kalau kalau dasarnya ya boleh aja kan, yang penting kita doanya sama Allah ya. Yang penting kita doa sama Allah tuh bebas doa apa aja, yang penting bukan Bebas. keburukan gitu kan. Betul. Yang penting bukan doa sama ini, sama berhala atau sama apa? Sama kuburan ya. Kuburan, tripod kamera, Yang kayak penting doa sama Allah tuh aman lah ya. aman. Sebebas-bebasnya. Yang penting doanya baik dan tentu juga doa baik dan berprasangka baik kepada Allah tuh juga akan kembali ke diri kita impactnya sebetulnya. Iya, eh, doa itu sesuai keyakinan kita masing-masing ya sih. Betul, sesuai Jadi masyhad kita masing-masing. jadi kalau kita ragu-ragu nih, ini kalau doa nggak dikabulkan ya nggak dikabulkan tuh Iya. Allah doamu ya kan. sesuai prasangka Iya, hambanya. betul. Betul sekali. Jadi gitu ya teman-teman. Boleh banget kalau misal kita minta rizki yang melimpah ruah setelah sholat gitu ya. Tapi rezeki tuh banyak banget loh. Rezeki Iya, nggak ada, harus duit ya nggak harus sebetulnya. duit kan. Bisa uang, bisa ilmu ya kan. Bisa Bisa kesehatan gitu ya. bisa Bitcoin, Bitcoin juga bisa. Oke. Ini kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang cukup berat untuk kita ya, karena kita nggak punya ilmunya. Nanti nek dijalan lanjut terus mangawur aku. Iya, malah makin banyak yang sesat ya pulang dari sini. Oh, oke nih. Ini bagus nih. Izin bertanya, seringkali kita update story WhatsApp tentang perkembangan usaha kita, seperti ternak. Oh, ini nyindir pematerinya Ya, ini. salah satu materinya juga punya Ternak peternakan ya. kambing loh ya. Kambingnya dari Ribuan kayaknya. Ribuan ya. Terakhir tuh kambingnya tuh 1.200 setengah. Nah, ini tentang perkembangan usaha kita seperti ternak. Muncul kegalauan, Ustadz, bahwasannya itu akan menimbulkan riya. Padahal niat kita untuk memperluas relasi dan memotivasi orang lain. Gimana nih? Antum kan sebagai pedagang juga, Zam. Sebagai pedagang pengusaha, kira-kira gimana? Ya, riak sama mau jualan tuh beda. Riak itu karena kita menyombongkan ibadah kita sama manusia. Kalau kita jualan kan bukan ibadah, jualan itu marketing ya. Kalau jualanmu nggak kamu posting, nggak kamu pamerkan ke orang-orang ya nggak ada yang beli no. Nggak ada yang beli, nggak laku, rugi Betul kamu, juga. boncos kamu. Betul juga. Kalau kayak kok bisa dibikinnya riak ya? Mungkin saking berhati-hatinya ini orang nih. Iya, Saking hatinya sangat bersih nih. ya. Kayaknya kalau orang yang semakin banyak ilmunya tuh semakin aman. Biasanya nggak kayak gitu ya. Jadi saranku ikut CNC terus sih. Biar tahu nih rambu-rambu nih yang boleh mana, yang nggak boleh mana kan. Iya, betul, Jadi lebih jelas gitu. Hidupnya pilihannya nggak pelin-pelan kayak gini gitu. Betul. Bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah gitu. Ini kayaknya mungkin dia juga masih belum bisa membedakan antara riak sama ngiklan. Iya. Beda juga. Nanti dia meta ads dikiranya riak. Padahal itu bagian dari salah satu ikhtiar supaya dagangannya laku tentunya kan. Iya. Ustadz, izin bertanya. Bagaimana cara menyeimbangkan dunia dan akhirat saat kita Waduh. akan menghadapi ujian kelulusan? Waduh. Ujian kelulusan apa nih? Ya mungkin kelulusan kuliah atau lulusan SMA mungkin ya. Oh, mungkin skripsi mungkin Skripsi ya. ya mungkin. Mungkin sidang skripsi ya. Kebetulan aku barusan selesai skripsi itu bulan April. Bulan April. Berarti 2 bulan kemarin ya? Iya ya, baru beberapa bulan kemarin, terus baru lulus juga Juni. Iya kayaknya Juni. Jadi cara persiapannya sih sebetulnya sih gampang ya teman-teman. Waduh, gampang. Iya kalau katanya sih emang gampang. Skripsi itu tinggal bikin, habis itu kalau setorin, kalau salah ya tinggal diperbaiki nggak sih? Ya, tapi mungkin problemnya kadangkala itu revisiannya banyak, Zam, dan terkadang revisian yang kecil-kecil tuh justru yang bikin capek daripada revisian secara garis besar. Nah, untuk menghadapi sidang nih, sedikit tips saja ya, sesuai pengalaman gua aja mungkin ya. Untuk menghadapi sidang tuh tentunya persiapkan materi. Kalian harus menguasai materinya terlebih dahulu gitu. Jadi pastikan skripsi kalian jangan joki. Kalau joki susah paham. Dijamin. Nah, kepercayaan diri itu bisa muncul saat skripsi kalian dibikin sendiri, kemudian dipelajari bener-bener tuh. Nah, insya Allah nanti di depan don aman gitu. Di Joki Chat GPT gimana bro? Joki ChatGPT kebetulan aku sedikit ya. Nggak apa, Chat GPT itu nggak apa-apa, membantu ya. Gak apa-apa, sangat membantu untuk mencari referensi, untuk riset-riset tuh sangat amat membantu kok sebetulnya ChatGPT. Apalagi untuk memparafrase isi dari dalam skripsinya ya.
itu sangat amat membantu gitu. Biar pas dicek ini ya, pas dicek dosen nggak kedeteksi nih kalau AI gitu ya. Dan parahnya sekarang dosen-dosen udah pada tahu Zam itu AI atau bukan ya. Karena mungkin saking banyaknya kebaca polanya mungkin ya. Promnya mungkin hampir sama semua. Jadi untuk mahasiswa mungkin harus ikut kelas prom ChatGPT ya biar makin jago ya. Siapa yang bikin kelas nih? Tidak tahu siapa. Cari sendiri ya. Cari sendiri kelasnya. Oke, Mas aja. Oke nih Zam, kayaknya kalau kita doang yang jawab dari tadi, jamaah kurang puas juga dan mungkin lama-lama sebel juga ya karena nggak menjawab pertanyaan dari mereka. Mungkin alangkah baiknya apabila langsung saja nih kita Langsung kita panggilkan pemateri kita tercinta, guru kita tercinta, jauh-jauh dari Klaten, dari Jambusari nggak jauh lah ya, Jambusari deket ya. Mungkin kita panggilkan saja pemateri kita pada malam hari ini, tentunya bersama guru kita Ustadz Ja'far Al-Jufri dan Ustadz Hanif Kertasari. Silakan Ustadz. Oh ya, bagi teman-teman yang pengen tanya nanti pas sesi ini bisa diisi Lewat kertas yang udah disediakan oleh panitia tentunya. Nanti bisa dikumpulkan di kotak di belakang. Di kotak belakang ya? Di kotak belakang. Itu sambil infak ya, kalau bisa sambil infak ya. Kalau enggak di bit.ly/info JNC. Mungkin jauh lebih mudah kalau online ya. Sekarang sistemnya udah online semua. Mungkin kalau yang malas nulis atau mungkin yang nggak bawa pena, karena kita kebetulan nggak menyediakan pena nih Zam. Jadi mungkin yang nggak bawa pena, nggak bawa bolpen, bisa langsung ngisi aja di bit.ly/info JNC seperti itu. Saran sih mending di Bitly aja. Karena tinggal copy paste nanti. Oke, Masya Allah guru kita sudah datang, Ustadz Ja'far Al-Jufri dan Ustadz Hanif. Masya Allah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Ustadz Hanif. Ahlan ya Azam. Bagaimana kabarnya Ustadz Hanif? Alhamdulillah Zam. Baik Zam. Apalagi lihat antum nih tambah. Binar-binar ini. Bendera Indonesia Palestina Azam. Lebih ini ya, jauh lebih berseri-seri ya. Hari ini Azam ya. Gitu ya. Azam jauh lebih Bukan berseri-seri. faktor lighting ya. Bukan faktor lighting. Ya ini aslinya blereng sekali. Ini terlalu memantulkan cahaya ke sini. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Kif halukum Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Ja'far sehat Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini wangi sekali ya di sini ya. Ustadz Ja'far, Ustadz Hanif nih. Ustadz Hanif ya. Masya Allah loh. Cuman tadi masih nempel ini loh. Masya Langsung Allah. tercium ya. Langsung kecium. Masya Allah. Jadi ini Ustadz, tadi kita sudah menjawab beberapa pertanyaan secara singkat saja dan sedikit ngawur ya tentunya. Tidak akan terlalu menjawab juga sebetulnya dari pertanyaan-pertanyaan jamaah. Mungkin ini Azam akan melontarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan tajam untuk antum berdua Ustadz. Jangan tajam-tajam. Bahaya. Berdarah nanti, berdarah. Ini bukan pertanyaan saya, Tad. Pertanyaan para peserta dan penonton gitu. Masya Allah. Ini pertanyaannya menarik, Tad. Mhm. Jadi, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Afan Ustadz izin bertanya terkait pernyataan Allah membagi peran seperti Allah membagi rezeki. Berarti orang yang tidak punya peran atau yang tidak melakukan apa-apa untuk umat, apakah berarti perannya memang sudah Allah tentukan begitu? Bagaimana itu tanggapannya Ustadz? Dari Betul, Ustadz. materi sesi 1 ini. Dari Kan sesi kemarin yang nyampaikan itu kan beliau ya. Harus Karena bertanggung bagian jawab nama-nama berarti. ya aja. Silakan Ustadz Danim. Ini bertanya atau cari pembelaan? Orang enggak punya peran kemudian kasih masukan atau bahasa Indonesia di lock itu apa, Beb? DC. Ya, seperti itu. Dibully ringan lah ya, dibully ringan karena jengkel dia enggak berperan, terus dapatkan materi kemarin akhirnya wah ini nih ya. Aku Berarti ini peranku ini emang untuk tidak berperan gitu ya, tidak berperan. Jadi gini, untuk tahu sebenarnya Allah menggariskan kita perannya apa itu ya perlu penjajakan. Enggak kita malas besok malas lagi berarti peranku untuk malas-malesan. Enggak. Testing tak berarti? Hah? Testing peran. Ya harus dijajaki kan. Kadang ada orang yang pertama berbisnis apa terus ganti berbisnis apa sampai akhirnya Allah bukakan jalan buat dia gitu kan.
Sampai Ya. nemu. Kan ada hadis kulun muyassarun lima khuliqalahu. Kalau itu memang disiapkan untuk peranmu, maka itu akan Allah mudahkan. Jadi memang perlu penjajakan, nggak masing-masing langsung nemu passionnya, ndak. At-taisir alamatur ridho, Ustaz. Betul. Jadi dimudahkan itu tandanya Allah ridho ya. Jadi kalau yang jombloan jomblowati gitu ya, ada nggak bahasa lebih modern dari jomblo gitu? Kayaknya wagu. Ini apa ya? Single. 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 Single one, single wati ya. Jadi taisir alamatur ridho. Kalau kayaknya nggak ngepas sama aku, tapi kok segalanya dimudahkan sama Allah, ya bismillah. Sampai cita-cita menua dan mati bersama akan dimudahkan insya Allah sama Allah Subhanahu Yes. wa ta'ala. Jadi jangan kedepankan ekspektasi. Hidup itu jangan kedepankan ekspektasi. Allah sudah menyiapkan hal-hal yang kadang di luar ekspektasi kita kan. Seperti itu. Tapi kalau misal ini kan mungkin dia sudah menggali dirinya ya, mungkin dia udah evaluasi gitu kan, mungkin dia cari perannya, oh kira-kira ini peranku ini gitu. Habis itu dicoba nih perannya itu tapi susah tuh gimana? Tapi kan tadi Ya, coba lagi jawabannya- Sampai dimudahkan Allah. Kita itu. tidak diminta untuk berhasil, kita diminta untuk mencoba dan mati di atas percobaan itu gitu kan. oh gitu ya. Iya. Mungkin kita butuh bantuan orang untuk menemukan potensi diri kan. Di situ ada banyak, makin hari kualitasmu semakin bagus. Nah ketika kamu merasakan ketika ngerjakan sesuatu tuh kayak gitu rasanya, bisa jadi itu adalah sesuatu yang akan dimudahkan Allah untuk kamu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri berfirman di dalam Al-Quran, amnakum abatha. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sia-sia, tanpa fungsi, tanpa potensi. Yang ada adalah ya tadi kalau alasannya berarti potensiana peranana adalah males ya. Ini kan berarti dia mau lari dari satu dalil tapi kita berak dalil yang lain gitu kan. Kita berak ayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kita tuh untuk menjadi sia-sia. Nah, tinggal bagaimana kita menentukan. Lah peran itu bisa kecil, bisa besar, bisa menyeluruh, bisa spesifik di satu bidang. Nah, tugas kita menemukan itu tadi. Berarti tergantung kapasitasnya, besar kecilnya tuh nggak apa-apa, yang penting berperan Oh gitu ya. iya, mobil kalau tidak ada pentilnya ya tidak enak juga kan. Mobil Alphard kalau bannya tidak ada pentilnya tetap gelodakan kan gitu. Iya. Tidak enak tetepan. Berarti Jadi- itu pentingnya mengenali potensi diri dari awal tuh itu ya. Ustaz? Oh jelas. Nabi Muhammad mengatakan halakamruun nafsi. Orang itu akan celaka, akan hancur kalau dia tidak tahu potensi dirinya. Kau wajib banget nih buat anak-anak muda berusaha untuk mengenali potensi dirinya. Bisa nanya ke orang tua, bisa nanya ke guru. Mungkin mereka akan membantu ngasih sedikit treatment yang dari situ kita akan menemukan, oh ini ternyata aku tuh, potensi utamaku tuh di sini. Aku akan berkhidmah untuk Allah dan Rasulnya di dalam dakwah dengan ini, nah gitu. Oke. Oke. Bisa menjawab ya. Semoga ini bisa menjawab, penonton Ya. bisa Kelihatan ya, paham Jam? ya. Jawabannya berbeda sama kita tadi ya. Sangat berisi, bisa diambil manfaatnya ya. Masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Ini untuk Ustadz Ja'far ya di sini. Ini karena pertanyaan dari jamaah di episode lalu. Jadi ada yang bertanya, tema malam kemarin itu kan tentang the change pad, mengubah jalur. Ya. Tapi sekarang ini Ustadz banyak banget jalur dan kelompok dakwah yang merasa paling benar. Oke. Gimana sih Ustadz cara kita milih jalur yang lurus, bukan sekedar jalur yang populer? Oke. Memilih jalur ini yang dimaksudkan organisasi atau Iya. kelompok atau harokah atau jamaah ya. Kita pada akhirnya akan memilih dan menentukan kita akan bergabung atau melazimi menjalani satu jalan. Tapi yang pengen Ana sampaikan dulu kepada teman-teman, kalau kita itu diminta untuk meyakini sebuah kebenaran, kita harus yakin. Artinya gini loh, kita merasa kita ini ada di jalan yang paling benar tuh harus. Karena agama ini harus diyakini seyakin itu gitu. Akan tetapi hati-hati, jangan sampai gara-gara kita merasa paling benar lalu kita menyalahkan yang lain atau meremehkan yang lain, itu yang tidak boleh juga gitu kan. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mengatakan dufina lanahdiyannah, barang siapa yang bersungguh-sungguh mujahadatun nafs, orang berjuang untuk mencari kebenaran, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan kami. Subul di sini artinya bukan satu jalan.
Kalau bentuk tunggalnya kan sabilun, artinya satu jalan. Iya. Sabilun jamaknya subul, artinya ada banyak jalan. Nah, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri pemahaman, pengetahuan terhadap dalil Al-Qur'an, hadis, sunnah dan kebenaran secara mendalam, karena emang itu bidang mereka, ranah mereka. Tapi kita sebagai orang awam, Rasulullah ngasih panduan kok, bisawadil a'dham. Kalau kalian sebagai orang awam, kalian itu berijtihad, pingin mencari guru, pingin mencari circle, pingin mencari jamaah yang ketika kalian menjalaninya, kalian nanti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Panduan dari Rasulullah, carilah sawadul a'dham. Yang mayoritas umatnya Rasulullah kumpul itu, jamaah yang paling besar, paling banyak jamaahnya. Karena inna ummati la yajtami'u ala dhalalah, kata Nabi Muhammad, umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Gitu, umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Tapi ada yang bilang gini, Dad. Yang banyak nggak mesti benar. Dan nggak mesti salah juga. Apalagi yang sedikit. Yang banyak ini nggak mesti benar dan nggak mesti salah. Yang sedikit juga sama, belum tentu yang sedikit benar. Bisa jadi dia salah. Mungkin ada yang sedikit lalu mengklaim kita ini Taifah Mansurah, kita yang paling benar dan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Kami yang guraba, kami yang paling benar. Ya, belum tentu juga, mesti kita cek dulu di kelompok itu apakah memang di sana ada ulama-ulama yang ilmunya diakui secara internasional, mendapatkan syahadah dari seluruh ulama dunia, sehingga kita mengikuti dia, kita merasa nyaman, kan gitu kan? Yeah. Kan ilmu itu kan juga ada ukurannya, cuma memang kadang-kadang itu bukan ranahnya orang awam untuk diskusi mendalam soal itu kan gitu. Pokoknya kalau Rasulullah ngasih panduan kita sebagai orang awam, ikuti umatnya Nabi Muhammad yang paling banyak berkumpul di situ, karena umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Gitu. Oh iya. Oke. Yeah. Sama ini ya tadi, berarti yang penting tuh kita yakin sama pilihannya kita, cuman nggak boleh Nggak menyalahkan boleh pilihan orang lain Betul. gitu. Nah, penyakitnya gitu tuh. Penyakit Tidak boleh. banyak ini sekarang. Gitu. Iya. Jadi merasa dirinya paling benar, Betul. yang lain salah, terus jadi jelek-jelekin. Ana nggak mau ngasih ilustrasi Ustaz Hanif ya. Ini ceritanya ada 3 orang. Orang buta pertama megang buntut gajah. Orang buta kedua megang kaki gajah. Orang buta ketiga megang perut gajah. Orang buta satu bilang, menurut saya, kata Ustadz saya, gajah itu seperti pecut wa mambutai, karena megang buntut. Bener gak? Bener. Bener. Betul. Orang buta kedua bilang, ente salah, ente keliru, ente. Ana lebih tahu daripada ente tentang gajah. Gajah itu kayak tiang listrik menurut Ana. Dia meluk kakinya ya kan. Tapi bilang, oh enggak, gajah itu kayak gentong. Ente berdua salah, ente berdua sesat. Kira-kira kita yang ngerti gajah gimana? Ya ketawa lah. Ya ketawa lah, ente bener. Cuma ente bertiga buta, ada lihat bentuk ada. Lah, yang melihat gajah secara keseluruhan itu adalah para ulama gitu. Mereka tahu Islam di ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf gitu kan. Nah, kemudian kita orang awam mungkin baru tahu sedikit, baru ngaji satu kitab sama satu guru. Nah, tiba-tiba kita ngeklaim kita yang paling bener, yang lain salah. Nah, ini kayak sama lucunya sama orang buta tadi itu ya kan. Oke, enggak aja. Betul. Jadi poinnya memang merasa meyakini kebenaran itu harus. memang harus, tapi yang penting poinnya tidak menyalahkan di luar daripada kita. Yes. Itu Zam. Jamil. Oke. Tadi kayaknya antum ada pertanyaan yang belum terjawab Zam. Yang nomor 8 kalau tidak salah. Yang soal galau kuliah kayaknya. Oh iya. Banyak Ini, juga pertanyaan jamaahnya. Ini Banyak pertanyaan banget, Zam. Dari antum. enggak, ini pertanyaan dari peserta lagi, dari penonton. Ustadz, izin bertanya, anak kan sedang menuju kuliah, tapi anak masih bingung karena apa yang anak mau berbeda dengan apa yang orang tua mau. Pertanyaannya, apa langkah yang harus anak ambil, sesuai keinginan saya atau harus mengikuti arahan orang tua, walaupun itu bukan keinginan kita. Bagaimana tanggapannya Ustaz? Babnya spesifik kuliah atau umum setiap perbedaan keinginan dengan orang tua gitu ya. Karena kan kasus beda keinginan dengan orang tua babnya nggak cuma kuliah gitu Beb ya. Banyak lah pasti yang ya pada ngangguk-ngangguk itu kan. Ya relate kayaknya ya ngalami gitu. Mungkin bisa dijawab secara umumnya. Begini kaidahnya, kita kalau berbeda pendapat dengan orang tua, muara atau hulu dari perbedaan pendapat itu karena kekhawatiran orang tua atas keselamatan nyawa kita. Atau mungkin kalau perempuan atas kehormatan dia.
kehormatan dia. Misalnya pernah minta izin ke Umi itu. Cuman cara minta izinnya agak salah ini. Saya lihatkan video, ini saya pengen mendaki, Mi. Oh. Videonya itu orang rescue korban dari tebing. Waduh. Kok langsung ke situ, Pak? Yang kita lihatin bukan itu, tapi ya qadarullah Allah buat Umi lihat itu kan. Akhirnya tidak diizinkan sampai hari ini. Boleh mendaki mana aja, jangan yang di situ. Yang pakai tali-tali itu enggak boleh. Yang pakai tali-tali itu enggak boleh. Ya, itu kan kekhawatiran orang tua yang berbeda dengan keinginan kita. Tapi kekhawatirannya Bisa dibenarkan. bisa dibenarkan. Kenapa? Karena berpengaruh pada nyawa kita nanti. Ya kan? Kekhawatiran atas nyawa atau kalau mungkin perempuan ya kehormatan gitu ya. Kehormatan. Kalau muaranya ke situ kita wajib nggak boleh debat orang tua. Tapi di luar itu kaidahnya lebih sempit. Kita diminta fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita diminta manut, bertanya, konsultasi ke orang yang ahli di bidang tersebut. Nah, kalau misal orang tua kita ahli di bidang A tapi ngasih masukan kita yang juga yang ahli di bidang B tentang bidang B, kita nggak wajib ngikuti maunya orang tua. Tapi ya, ini bahasa hukumnya, nggak wajib ngikut tuh bahasa hukumnya. Bahasa muamalahnya tetap sama orang tua harus ihsan ya, harus mencari ridhonya, mengkomunikasikan dengan baik. Jangan mentang-mentang aku nggak wajib ikut bapak tuh nggak paham apa, ini urusan Gen Z, ini urusan gini-gini Gen Z atau apa gitu ya. Jangan, bahasa hukumnya nggak wajib ikut, tapi bahasa muamalahnya nggak bisa begitu sama orang tua gitu ya. Tetap bagaimana kita mencari ridhonya, santun gitu kan, mengkomunikasikan, yo mikir lah gimana caranya seperti itu. Sambil ya memohon sama Allah agar dimudahkan. Ini misal pengen lanjut kuliah S2, orang tua pengennya sini wae ya, bantu jaga ini, bantu ini itu. Terus menurut pertimbangan antum dan guru-guru antum lebih maslahat antum dengan potensi itu untuk kuliah lagi ya nanti dikomunikasikan ke orang tua. Jangan pasrah ngalah gitu aja, penting birrul walidain ya. Kadang ada maslahat lebih besar yang ditunggu umat yang bisa kita komunikasikan lagi ke orang tua gitu loh. Oke. Ada keseimbangan ya Ustaz ya. Betul, Ada betul. keseimbangannya bukan yang manut buta Nggak saklek gitu tanpa ya. ada komunikasi sama sekali. Pokoknya orang tua A ya A itu adalah birrul walidain, yang enggak gitu juga. Tapi juga bukan keputusan orang tua itu udah mutlak dan harus itu sih. Akhirnya dia maunya sendiri, enggak pedulikan orang tua. Ada titik tengahnya. Namanya tadi komunikasi, Musyawarah. lobby, musyawarah, istirdo yang paling penting disampaikan Ustaz Hanif itu tadi, istirdo, minta ridho, memastikan bahwa apa yang menjadi hasil komunikasi dan musyawarah tadi ujungnya adalah dapat ridho dari orang tua, karena ridhollah fi ridhol walidain. Ketika orang tua itu ridho, walaupun setelah proses komunikasi yang panjang, lalu Allah pun ridho, maka nanti insya Allah kulun muyassar ya Ustaz ya. Allahu alam. Ini Ustaz, perbedaannya apa sih Ustaz? Meminta ridho sama memaksa ridho. Karena kadang kan karena ada satu pilihan kita nih, contoh kuliah itu tadi, karena udah ada satu pegangan tapi orang tua tetap kekeh nih kadangkala dengan pilihannya gitu. Kemudian kita komunikasikan terus menerus, lama-lama ridho. Apakah itu termasuk memaksa supaya ridho atau mengkomunikasikan supaya dapat ridhonya orang tua? Ya gini ya, kita mengkomunikasikan, kita ngasih argumentasi, kita menyajikan data, kita membuat beliau itu melihat, oh ya ternyata pilihan anakku ini lebih bagus. Karena pertimbangan-pertimbangan yang dia bawakan, sehingga ridhonya bukan muncul dari luar karena tekanan, tapi karena memang setelah dia pikir-pikir sendiri dari apa yang disampaikan oleh anaknya, argumentasi-argumentasi tadi, muncul keridhaan dari dalam hati. Apalagi mungkin ada tambahan syahid-syahid gitu ya, rekomendasi-rekomendasi dari beberapa orang yang menguatkan pendapat kita, yang mana orang itu dihormati sama orang tua. Itu bukan termasuk memaksa, karena ridhonya dari dalam. Kalau itu tercapai berarti ya itu dapat ridho. Tapi kalau kemudian kita ngotot, nanti kalau enggak mau ayah enggak ngeridhoi, aku nikah sama dia, aku mau bunuh diri. Akhirnya ya wis. Itu enggak ridho enggak bisa dipaksain kok. Itu enggak ridho. Pertanyaan juga aneh, memaksakan ridho tidak bisa dipaksain. Lah gitu ya. Allahu a'lam. Insyaallah terjawab. Ada lagi Zam mungkin yang Ini mungkin ada pertanyaan lagi nih. Iya. Pertanyaan yang nyambung dengan episode pertama Oke. tentang kegalauan itu. Kegalauan. Wow. Jadi kan episode pertama banyak
tentang bahas kegalauan ya. Mm-mm. Bagaimana cara mengatasi galau berlebihan yang membuat kita cemas dan menjadi anxiety kambuh. Padahal Wow. galau ini kan kalau diterapkan di tempat yang benar kan bagus ya, Beb. Mm-mm. Ini gimana, Beb, tanggapannya, Beb? Iya, ini yang galau siapa? Galaunya kenapa? Sebabnya apa? Itu nanti treatmentnya beda-beda. Iya. Galau milenial sama galau Gen Z sama galau Gen Alpha beda. Gen Z itu kadang semuanya jadi galau semua, Beb. Anxiety semua. Lah itulah dia makanya. Jadi kita mesti ngelihat dulu nanti ya yang galau siapa? Karena ini treatmentnya beda gitu kan. Iya. Nah, terus dilihat dulu. Oke, Gen Z sekarang. Gen Z kenapa galaunya? Bab apa? Kan galau ini kan bukan tahu-tahu ujuk-ujuk galau. Ya, Tahu-tahu mojok galau kan ya enggak. Kan ada Nggak jelas, sebabnya. nggak jelas kalau kayak gitu. Ada sebabnya. Jadi Tiba-tiba untuk pojok galau kesurupan. Lah, iya. Kan mesti dicek dulu dia galaunya kenapa dulu. Ya. Penyebab galaunya dia apa? Oh misalkan dia galau karena dibully. Tentu Hmm. nanti ngatasinya berbeda dengan galaunya dia belum dapat pekerjaan. Ya kan? Ya. Bukan terus Agrillahi tatmainnul qulub. Iya, itu betul, enggak salah. Cuma dicek dulu ini dia galaunya kenapa kan? Mesti nanti solusinya beda. Nah, yang nanya galau ini ditanya dulu, kau galaunya kenapa, Nak? Gitu kan? Kau galaunya kenapa? Oh, Ustadz, anak ini galaunya gara-gara dari kemarin anak daftar ngelamar kerja belum dapat. Wah, kan akhirnya anak enggak punya pemasukan, malu anak ngelihat siapa tuh? Timothy siapa Timothy? Timothy Ya, Ronaldo. idolanya Azam itu. Ya, yang katanya Gen Z udah triliunan katanya kan. Nah, Ya. Financial wah, freedom ya. anak tertekan, ini anak stres, anak malu, anak jadi beban keluarga karena umur segini belum bisa apa-apa, ada kayak Timothy misalkan kayak gitu kan. Nah, tentu nanti untuk ngatasi ini adalah ibarat kata dia harus mengenali diri dulu sendiri, dia harus punya seorang guru yang bimbing dia, apa skill yang mau ditingkatkan, dikasih jalur-jalur daftar pekerjaan yang tentunya nggak sembarang kerja, tapi di situ iklimnya bagus, mungkin yang punya perusahaan tuh seorang alim, ustadz atau orang kaya yang dermawan, yang dia bikin circle di perusahaan itu positif gitu kan. Nah, treatmentnya beda-beda gitu. Lah, maka teman-teman kalau tanya gimana kita menghadapi galau yang nanti mengarah sampai anxiety dan lain sebagainya, ya dimulai dari penyebab galaunya apa. Nah, nanti kalau sudah diketahui, insya Allah treatmentnya akan lebih sesuai. Wallahu a'lam. Kalau galaunya masalah cinta-cinta itu gimana? Lemah apa gimana? Iya, iya enggak juga ya kan. Ya gini, kalau mungkin orang milenial bab perbucinan gitu ya, mereka apa namanya, senang sama cewek ditolak. Mungkin nyoba lagi karena kita tuh laki-laki itu predator, misalkan. Waduh. Katanya gitu. Mental milenial tuh gitu ya. Jadi pokoknya kita tuh predator, pokoknya kita cewek tuh ada jutaan di dunia ini, satu nolak masih banyak yang lain. Tuh Pede mentalnya banget gitu itu, ya. pede. Dia fighter, dia menikmati proses. Ini ndak oke, cari lainnya. Ini ndak oke, cari lainnya. Ini milenial, dia fighting. Jadi dia ditolak tuh galaunya bentar aja, paling sebentar, pemulihan, jalan lagi. Tapi mungkin kalau Gen Z lain lagi gitu kan. Wah, kalau masalah percinta sekali ditolak langsung bunuh diri misalkan. Nah, ini kan Minimal nulis di Twitter, Beb. lah ya makanya lah ini kan mesti apa kita cek dulu kan. Wah, latar belakangnya apa, tentu nanti treatmentnya beda. Mungkin kalau milenial yang kayak gitu kita mesti nyediakan ruang aman dulu bagi dia untuk cerita gitu kan, mengeluarkan semua isi perasaannya dulu sehingga dia merasa diterima dan kegagalannya tuh diafirmasi gitu ya kan. Kayak gitu loh prosesnya untuk ngadepi milenial bucin yang sedang jatuh, yang apa kok milenial apa? Gen Z. Gen Z. Itu tuh bertahap dan banyak sekali prosesnya. Kita harus menjadi pendengar dia, terus kita membuat seakan diri kita tuh mengalami hal yang sama, terus membimbing dia pelan-pelan, ngasih penguatan untuk bisa bangkit lagi. Sama lagi-lagi siapa yang galaunya bab apa, nanti treatmentnya lain. Kalau ini kan kadang galau-galaunya kita ini receh-receh, Beb. Beda dengan galau-galaunya para pembesar-pembesar atau pemimpin-pemimpin itu beda. Betul. Gimana tuh cara mengupgrade galau gitu ya? Upgrade galau. Jadi ngasih dikit Dad. Apa antum dulu? Ya ini Fadal. di upgrade aktivitasnya. Galau itu kan sesuatu yang pasti hadir karena aktivitas. Iya. Dan satu yang perlu di highlight, galau itu bukan suatu Kejelekan, maksiat atau kejelekan atau hal tercela, ya. Semua ngalami galau karena aktivitasnya. Dan bahkan galau itu satu titik di mana
kayak apa ya, Allah memanggil kita gitu ya, bahasa rindunya Allah SWT kirimkan kegalauan gitu. Kirimkan kegalauan. Dan banyak kan kalau tentang galau bucin ya, gara-gara galau bucin lahir karya sastra dan puisi-puisi yang cetar membahanan banyak sekali gitu kan Mengelola ya. galau dengan baik ya. Betul. Jadi gini juga informasi yang masuk itu juga menentukan kegalauan kita. Semakin banyak informasi-informasi yang berkualitas itu juga nanti akan mempengaruhi kualitas kegalauan kita juga. Misalkan kita suka membaca sejarah orang-orang hebat nih. Dari bacaan kita misalkan minimal kita membaca 40 sampai 50 biografi tokoh besar. Dari bacaan kita terhadap tokoh-tokoh tadi kan akhirnya kita kagum ya. Terus kita pelajari, ini orang dulu zaman muda galaunya apa sih gitu. Dan itu nanti akan menjadi kegalauan kita juga. Jadi siapa tokoh atau idola yang kita pelajari perihidupnya dan seperti apa galaunya, itulah yang membentuk nanti kegalauan kita. Kalau kita scrollnya Instagram, TikTok, terus kita ngelihat kegalauan para influencer bab cinta yang ya wallahu alam ada mutunya apa enggak, wah khawatir kita itu tergantung informasi yang masuk ke kita. Lah kalau pada akhirnya kegalauan kita ya perbucinan yang receh-receh tadi ya gara-gara tontonan kita itu kan. Ya, berarti pesannya upgrade diri terus biar galaunya tinggal hal-hal receh gitu ya. Perbaiki informasi yang masuk. Memfilter informasi yang masuk. Yes, tamam. Masya Allah, ini luar biasa. Ini sebetulnya pertanyaan masih banyak ya Ustaz. Pertanyaan masih banyak, tapi sepertinya jamaah ini udah tidak sabar untuk menunggu materi utama pada episode kedua kali ini. Ini bahasanya tentang tema apa ini? Temanya itu kalau kemarin episode pertama itu the change path itu ya, jalurnya tuh berubah. Nah yang kedua ini, episode kedua ini yang bakal kita bahas tuh judulnya Reflect, Don't Just Recite. Bahasa Inggris tuh, artinya apa Jam? Aku enggak tahu, kamu bilang. Kurang lebih adalah saya tidak bisa bahasa Inggris. Kurang lebih merefleksikan, jangan cuma dibaca doang Al-Quran itu. Nah pada malam hari ini insya Allah bakal kita kupas tuntas. Karena ternyata dari jamaah, jangankan jamaah Ustadz, dari hostnya sendiri pun mengalami kegalauan juga. Iya, saya galau dari kemarin Beb. Karena ceritanya kemarin tuh kisahnya Hasyim tuh sangat singkat sekali. Jadi ini kok ceritanya pun gini doang sih. Itu bikin nanti galau ya. Aku wah berkualitas sekali kalau itu. Kesel pas habis jadi MC itu ini masa gini doang. Dari Jogja sampai Klaten masih galau ya sampai. Ya Allah. Jadi ngelamun di jalan untuk nggak ngelamun di jalan. Klaten galau, balik ke Jogja tetap galau gitu. Masih seminggu ente galaunya. Iya. Nungguin lanjutan. Allah. Jadi ceritanya ini. katanya sambil motornya Hasyim gimana? Sampai ke bawah mimpi ya. Mimpi ketemu Hasyim ente. Masya Allah, mungkin dari Ustaz Ja'far, karena di episode pertama lalu nih baru kurang dari 20 menit nih, ini jamaah juga gemes gitu ya. Kira-kira gimana kelanjutan dari Hasyim ini, bisa diceritakan Ustaz secara lengkap, detail, dan jamaah ini pulang ini nggak dengan kegalauan baru gitu. Satu Ustaz. Surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Bagian anak menceritakan alur ya, nanti bagian detail Ustaz Hanif karena bukan spesialisasi anak mendetailkan sesuatu. Ya Ustaz ya. Dimaafi banyak ya Ustaz. Berarti anak tukang bikin bingung gitu ya. Udah jelas dia masuk anak tambah bingung. Iya kan ada orang yang penasaran sama alur kisahnya, ada orang yang ingin mendalami detailnya. Betul. Dan itu Al-Qur'an menyediakan dua-duanya gitu kan. Allah bilang dalam Al-Qur'an laqad ibratun liulil albab. Maka ana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yaday tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatul liqaumi yu'minun. Jadi fungsi kisah Quran tuh banyak. Oke, kita pengen mulai dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an bukan sekedar untuk baca. Ada perintah Iqra, tapi ada perintah pertanyaan retoris tentang kenapa kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, apakah hati kalian itu sedang terkunci kok kalian tidak mau mentadaburi? Padahal nanti efek dari mentadaburi Al-Qur'an wah khususon kisah-kisahnya kita akan dapat banyak hal yang luar biasa. Gitu. Dalam ayat yang lain afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min 'indi wajadu fihi ikhtilafan katsira, mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu turunnya bukan dari Allah, pasti akan ada banyak kontradiksinya. Jadi tadabur ini di satu sisi
meningkatkan kapasitas berpikir kita dan logika kita. Di sisi yang lain, ayat yang sama yang kita baca juga bisa menyentuh hati kita. Al-Quran ini bukan apa istilahnya ya, ilmu-ilmu yang disampaikan Al-Quran mungkin tidak semuanya baru ya Ustaz. Ada hal-hal yang mungkin sudah kita ketahui, tapi herannya, menariknya, ajibnya ketika disampaikan lagi sama Al-Quran, kita jadi ngeh. Anak kasih ilustrasi contoh. Kayak Ustaz Nu'man. Ya, siap. Cara pandang baru. Contoh ini biar lebih gampang Iya. lebih relate. Misalkan suatu hari ini, anak buat contoh Azam ya. Azam ini suatu hari lagi ruwet sama emaknya. Dia sedang punya satu kegalauan, dia punya satu cita-cita gitu kan, punya satu keinginan. Subhanallah ketika diceritakan sama emaknya enggak setuju. Wah, Azam sudah berusaha jelaskan baik-baik, gini loh ma, anak dapat dari Ustadz gini-gini. Emaknya masih enggak, pokoknya ma enggak itu. Wah, kau naik muntap, ngamuk-ngamuk, maki-maki makmu, terus kau kabur dari rumah. Setelah itu kau ketemu sama Grafika di tengah jalan. Raffi bilang, kenapa ente? Wah, nasambat. Ma anak gini, capek anak gini. Wah, antum ngomong-ngomong yang harusnya tidak pantas lah anak ngomong gitu sama ibunya. Terus Grafika bilang, inget ente, itu tuh ibumu, itu tuh ibumu. Emang kau tidak tahu kalau itu ibumu? Tahu. Itu ibumu kan? Kau tahu kalau itu ibumu? Grafika nyampaikan itu ibumu, itu informasi yang baru apa udah lama? Udah tahu. Dari bayi ya. Dari bayi kau udah tahu kalau itu ibumu. Tapi subhanallah ketika hei itu ibumu loh. Kok kau kayak gitu? Langsung. La ilaha illallah, astagfirullah. Menyesal kau, hatimu pecah berkeping-keping. Kau ingat dulu segala kebaikan ibumu. Terus kemudian kau taubat, nangis, datang ke orang tua. Kau minta maaf macamnya. Gitulah Al-Quran. Dia terkadang bukan sesuatu informasi yang baru. Tapi ketika disampaikan, itu bukan sekedar nyentuh otak, tapi sampai nyentuh hati. Mana hati di sini ya? Masya Allah, keren ya. Ya, jadi Al-Quran ini kadang-kadang ketika diceritakan, banyak juga mengandung ilmu-ilmu dan hikmah yang baru. Tapi seandainya bukan hikmah yang baru pun, terus diulang-ulang, kadang-kadang dalam situasi tertentu dalam hidup kita, ayat yang pernah kita dengar, ketika kita dengar di saat kita sedang konflik sama ibu, itu tiba-tiba menjadi satu panah yang menancap tepat di jantung kita. Lalu kita kemudian melakukan perubahan-perubahan. Itu dahsyatnya Al-Quran itu. Nah, itulah makanya dari judulnya kan tadi kan reflect, not don't just recite, ya kan? Karena orang tadi ada yang levelnya Quran cuma dijadikan bacaan, ada yang dijadikan pajangan, ada yang dijadikan pedoman, ya kan? Ada yang dijadikan apa? Mantra sih. Mantra juga ya kan. Oke. Itu kurang lebih lah sedikit provok dari Ana untuk kita masuk ke kisahnya Hashim dalam surat Al-Quraisy. Hashim ini adalah datuk buyut, kakek buyut dari Nabi Muhammad SAW, yang mana kita sama-sama tahu nasab Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bukan Muttalib ya, Muttalib. Tulisannya sama, Muttalib. Banyak yang salah sebut itu kayaknya. Iya. Itu nanti kayak gini kalau bahasa Indonesia tuh tulisannya ASEP, bacanya Asep. Asep apa Asep? Nama orang ASEP, bacanya Asep apa Asep? Asep. Kok dipanggil Asep ya? dia tersinggung gitu. Makanya para ulama nih teliti ya masalah nama. Muttalib bin Hashim. Nama aslinya Amru bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, terus ke atas sampai Adnan, terus ke atas sampai Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam, terus ke atas sampai Nabi Adam. Tidak hafal Ana. Kalau Ustaz Hidayat hafal sampai Nabi Adam. Ana tidak hafal, soalnya bukan ulama ya, sewajar kita. Gitu aja ya kan. Itu nasabnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kita sampaikan lagi bahwa Amru bin Abdi Manaf atau yang nanti akan dipanggil namanya dengan Hashim, tentu ini ada latar belakang kenapa dia dinamai Hashim kan. Kita sampaikan lagi poinnya kepada teman-teman bahwa penyebab Hashim itu nanti pada akhirnya dipanggil Hashim karena ada sebuah kisah di balik itu. Ketika orang-orang Quraisy menghadapi satu kondisi yang sulit ya, sebuah krisis yang besar waktu itu disebut Amur Ramad, yang mana orang-orang Quraisy mengalami paceklik secara iklim
dan juga sedang mengalami ujian yang berat secara geopolitik dan lain sebagainya. Karena waktu itu banyak sekali huru-hara yang terjadi. Waktu itu adalah kalau bahasanya para sejarawan kuno itu Dark Age, tahun-tahun kegelapan, tahun-tahun kegelapan. Banyak Karena kehancuran ya. ya, karena ketika itu Imperium Romawi dihancurkan. Imperium Romawi dihancurkan, kemudian efek domino daripada dihancurkannya orang Romawi tadi akhirnya orang-orang Romawi pada waktu itu membuat kelompoknya masing-masing. Masing-masing kelompok ada pemimpinnya sendiri, ada panglima perangnya sendiri, ada komandan sendiri, dan mereka saling serang satu dengan yang lain. Kayak zaman Robin Hood gitulah ya kurang lebih. Jadi orang waktu itu ngalami satu fase yang sangat mengerikan, sekedar hidup aja itu udah sulit. Oke, itu di luar. Di Quraisy sendiri yang terjadi di lingkungan orang-orang Makkah adalah orang-orang Quraisy saking sulitnya dapat bahan makanan sampai akhirnya mereka itu mengadakan yang namanya al-i'tifar kemarin. Al-i'tifar. Apa itu? I'tifar itu mereka kalau tidak dapat makanan, mereka keluar ke padang pasir, mereka gali kuburan, di samping kuburan itu mereka bangun tenda. Wah, mereka nunggu mati di situ. Ini udah putus asa berarti. Iya, ya. Jadi kalau bahasanya Gen Z sekarang apa ya? Putus asa sampai mentok tuh apa bahasanya? Apa ya? Nggak tahu tuh. Nggak tahu. Berarti itu beda sama bunuh diri ya, Beb? Ya itu bunuh Bunuh diri diri sebenarnya, tapi bentuk sebenarnya. bunuh diri yang Tapi cukup maksudnya- halus lah. Halus ya, nggak langsung. Bocor halus. Bunuh diri halus ya kan. Jadi ini level overthinkingnya sudah mentok gitu, mereka tuh wah dah ini enggak mungkin ada solusi lagi sudah. Semenyerah itu sama keadaan. Semenyerah itu sama keadaan. Jadi kalau seandainya antum pernah mengalami menyerah dalam menghadapi keadaan, inilah mereka dulu gitu. Orang-orang Quraisy juga menghadapi itu. Cuma ada orang yang tidak mau menyerah dengan keadaan dan membuat keadaan itu menyerah dengan dia. Ada orang yang tidak mau menyerah dengan keadaan dan membuat keadaanlah yang menyerah menghadapi dia. Ini tokoh kita nanti. Ini siapa itu, Beb? Hashim. Kau kan nanya Hashim dari tadi kan ya. Gimana tuh? Sim? Gimana tuh MC kita ini? Galau nih, Galaunya saking parahnya itu. Ya, jadi gitu. Jadi ini adalah satu kondisi yang sangat luar biasa dan disitulah ada seorang anak muda usianya belum genap 20 tahun. Hashim tadi Amru bin Abdi Manaf, dia melihat kaumnya sekarat, lalu kemudian Hashim ini mempunyai sebuah ide dan gagasan. Dia berkali-kali mendatangi ayahnya Abdu Manaf dalam keadaan menangis. Ayah, kesian sekali ini loh ngelihat keluarga ini, mereka mau ikhtifar, mereka mau ke gurun untuk bunuh diri. Itu kan sahabatku. Ayah, aku minta duit sedikit, mau tak kasihkan ke mereka gitu. Jadi dari sejak kecilnya si Hashim ini, si Amru ini sudah terbiasa peduli dengan kondisi orang lain. Waktu itu usianya masih, bahkan diceritakan di kitab sejarah itu usianya masih kecil, umur 7 tahun sampai 10 tahun lah. Ketika 7 tahun atau 10 tahun ketika dia melihat kaumnya bunuh diri, dia ndak tega, dia berkali-kali datang sama ayahnya minta duit untuk ngasih orang-orang yang tadi bunuh diri. Sampai akhirnya timbul di kepala dia pertanyaan mau sampai kapan kayak gini. Anda pernah baca buku yang ditulis sama seorang anak perempuan Kristen. Dia itu di judul bukunya usia 12 tahun sudah dapat penghasilan 600 juta. Dan itu udah lama kitabnya Ana baca, bukunya Ana baca di Gramedia tahun 2010 sampai 2013-an lah kurang lebih. Kenapa awal mulanya kok si perempuan tuh sampai tiba-tiba jadi pengusaha? Di usia 12 tahun udah dapat penghasilan sedemikian rupa. Itu kan untuk anak-anak zaman dulu milenial, ini udah keren banget ini. Dan waktu itu modalnya BlackBerry loh. Belum ada Android dan kecanggihan AI mana Bahtiar. Belum ada dulu. Ini cuma modal BlackBerry. Awal ceritanya adalah ketika masih kecil, anak perempuan ini sering diajak orang tuanya ke panti asuhan dan ke pedalaman. Ditunjukkan penderitaan orang. Gua datang sambil bawa makanan, bantuan, santunan gitu. Nah, ternyata proses anak ini melihat kondisi, melihat orang-orang yang kesusahan, itu memunculkan satu perasaan di dalam hatinya untuk apa ya? Ya peduli, Galau. untuk ingin membantu mereka, bahkan yang paling keren ketagihan untuk berbuat baik. Ketagihan berbuat baik. Ketagihan berbuat baik. Iya, dia ketagihan berbuat baik. Sampai akhirnya dia memikir, gimana caranya aku bisa datang ke panti dan ngasih santunan tapi nggak minta uang ayahku. Suatu hari ada kakak-kakak misionaris di gereja ngajari dia untuk jualan bunga di
lampu merah gitu. Dari situ dia dapat keuntungan. Terus dia mikir, tapi ini kan sedikit. Dan ini kan bukan usahaku sendiri. Suatu hari ada kakak-kakak misionaris lagi nyampaikan apa istilahnya seminar di anak-anak kecil ini, anak-anak kecil loh, usianya waktu itu baru 10-an tahun. Tentang jualan online pakai BlackBerry. Komoditasnya yang dijual itu pernak-pernik aksesoris sama kosmetik. Dia cerita, saking semangatnya aku pengen ngasih dan bantu orang, itu tak rela-rela nih aku pulang sekolah, belajar dulu sebentar, terus mulai buka HP, jualan, untung 1.000, 2.000, 3.000, sampai pendapatan 600 juta setahun. Waktu itu udah hebat banget itu. 600 juta 2010 tuh banyak banget. Banyak banget. Dan itu perempuan. Umurnya 12 tahun. Orang non muslim. Kalau ada yang muslim kalah dari ini payah. Bisa kalian cari bukunya, judulnya Chloe. Wah, Hashim juga ngalami itu. Dia ketika kecil dia menyaksikan ketika masyarakat Quraisy yang dia cintai itu sedang dalam keadaan mati perlahan-lahan ya bahasanya ya. Dia muncul kepedulian di dalam hatinya dia. Dia berkali-kali minta uang sama ayahnya untuk membantu teman-temannya. Lalu dia mikir ini tidak bisa kayak gini-gini terus. Harus ada satu terobosan besar yang dilakukan. Walhasil waktu itu kita kemarin sudah sampaikan ya bahwa orang-orang Quraisy ini punya jalur perdagangan yang lama apa? Thariqul Liban atau Luban ya, yang mana itu menghubungkan Taif, Mekah dan Madinah. Taif negeri subur, dia menghasilkan sayur mayur dan buah-buahan, sedangkan Quraisy gersang, Mekah gersang. Madinah menghasilkan kurma. Orang Madinah mau paceklik kayak apa, kurmanya tetap bisa berbuah selama dia dikawinkan, tetap bisa makan. Dan di sana banyak oase, sedangkan Mekah tidak ada. Dan waktu itu air Zam-Zam belum ketemu. Masih terkubur. Air Zam-Zam itu terkubur selama 300 atau 500 tahun, tidak salah ya. Baru ditemukan sama anaknya nanti, Abdul Muttalib. Jadi di zaman Hashim ini belum ada air Zam-Zam yang akhirnya. Jadi betul bayangin di padang pasir ada air. Wajar aja kan. Wajar aja pada bunuh diri. Iya, solusi paling masuk akal bunuh diri sudah. Walhasil disitulah Hashim memiliki sebuah gagasan, memiliki sebuah ide, atau kita bahasakan sebagai visi juga boleh. Karena dalam pandangan dia, si Hashim ini, kita harus selesaikan masalah ini dengan cara terbaik yang tidak menimbulkan efek samping. Kalau misalkan solusinya, tak ajari bikin bumbu makan daging orang. Itu ya solusi tapi kan ya. Solusi tanpa masalah. Itu kan solusi tapi menimbulkan masalah lain. Setelah orang tahu ternyata rasa daging enak, nanti jadi kayak Sumanto itu ya kan. Nah, ini enggak nih. Dia harus ngasih solusi yang betul-betul menyelesaikan masalah. Nah kemudian pandangan dia karena memang sejak kecil dia sudah diajak sama orang tuanya untuk bersafar, ngelihat dunia. Di situ dia membaca potensi-potensi yang luar biasa bahwa walaupun Thariqul Liban yang mana itu jadi jalur dagang itu tutup, Hashim melihat peluang besar karena waktu itu masyarakat dunia sedang krisis-krisisnya. Wong Romawi yang dijadikan sebagai negara adidaya, yang dijadikan sebagai kiblat dan panutan aja seruat itu sampai dijuluki Dark Ages. Antum bisa bayangkan masyarakat dunia yang lain selain Romawi. Mereka lebih parah lagi jahiliyahnya. Dari yang nyembah batu, dari yang zina, dari yang minum khamr, dari yang nipu, dari yang riba, dari yang nyolong, dari yang ngerampok. Itu rata di mana. Sehingga treatment paling mengerikan waktu itu adalah kalau bikin kafilah perjalanan dagang mesti tidak aman dan bakal disikat di mana-mana. Karena banyaknya perampok sepanjang jalan kan gitu. Jadi kemudian kan nanti kan idenya Hashim kan bikin jalur dagang baru kan. Iya. Nah jalur dagang baru ini kalau pingin aman ya harus punya pasukan yang melindungi. Atau cara lain, tapi kan kalau pasukan kan biaya operasional lebih tinggi lagi. Apa solusinya kan gitu kan. Nah, itulah nanti yang kemudian betul-betul dipikirkan sama Hashim sampai detail. Itulah anak muda gitu ya, kalau punya visi, kalau punya target, punya planning, dipikirnya bukan cuma sekedar rencana mentahan gitu ya, betul-betul dipikir sampai dalam. Waktu itu di dunia ini ada 2 jalur sutra namanya. 2 jalur dagang yang menghubungkan antara Cina sampai Eropa. Ada jalur daratnya,
Dari Cina, Mongolia, terus melewati negara yang tan itu, Timur Tengah, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakistan, Afghanistan, Asia Tengah ya. Asia Tengah, kemudian nanti lewat Iran, terus nanti turun ke Yaman sampai di Teluk Eden, terus nanti naik lagi lewat pinggir ya sampai ke Maroko, Syam. Ini Spanyol. enak banget sih kalau ada ilustrasinya ya. Terus juga ada jalur laut yang menghubungkan Cina turun ke bawah, ada Jepang juga ya. Kemudian lewat Indonesia, Nusantara, nanti dari laut Aceh naik lagi, ada Bangladesh, India, terus nanti ketemu di Aden atau Yaman. Jadi nanti 2 jalur dagangnya itu ketemu di Yaman. Jadi Yaman ini adalah satu negara yang dari zaman megalitikum sampai hari ini menjadi satu negara yang punya posisi sangat strategis di dunia. Karena dia menjadi penghubung semua negara lain. Negara lain tuh semuanya transit di situ lewat jalur laut atau lewat jalur darat. Jadi wajar aja kalau semua komoditas barang-barang di seluruh dunia, misalkan Cina punya Gucci, punya keramik, Indonesia punya rempah-rempah, punya gaharu. Kan ingat kan kemarin kebutuhan utamanya orang Romawi itu kan bukur atau gaharu. Iya. Gaharu penghasilnya mana kalau bukan Indonesia? Terus kemudian India punya misik misalkan banyak di pegunungan Tibet itu kan misik-misik berkualitas. Terus kemudian mereka punya gading gajah, kemudian parfum-parfum dari Eropa, segala macam dari seluruh dunia, itu semua produk itu ada di Yaman. Tempat kulaan lah, ya kalau sekarang di Indonesia Tanah Abangnya lah, Ya. yang murah, yang semua apapun yang kita cari ada, wah itu di Yaman. Pasar global ya. Yes, Palu Gada. yes Palu Gada, apa lu mau gua ada. Hah? Nah itu. Nah Hasyim melihat, oh ini menarik nih, ini menarik, satu itu disimpan dulu poinnya. Terus kemudian dia juga melihat Romawi terlalu jauh dari Yaman. Dan mereka sedang konflik, mereka sedang hancur-hancuran negaranya, banyak koruptor, negaranya sedang, ya bukan sudah diambang kehancuran, sudah hancur malahan. Ya kan? Tapi masih ada rajanya. Nah kemudian Hasyim ini melihat peluang. Nah, ini anak muda nih, kemampuan dia melihat peluang. Ini kalau saya kulaan barangnya ke Yaman, terus kemudian tak bawa ke Romawi, kemudian aku jual di sana, aku bisa dapat keuntungan berkali-kali lipat. PR-nya berikutnya adalah gimana dapat investor, gimana punya tim yang merintis jalur ini, kemudian bagaimana mengamankan jalur itu. Itu dipikirkan semua sama dia dan bukan cuma ngimpi. Karena banyak anak muda yang cuma ngimpi doang. Ya. Nah, ini hasil action. Dia datangi tokoh-tokoh orang-orang Quraisy yang masih nyimpan harta kekayaan, yang masih punya saving, masih punya tabungan. Diyakinkan, ini insya Allah proyek 157% berhasil. Berhasilnya tinggi, insya Allah berhasil. Bayangin loh, di waktu itu kan harusnya orang lagi pelit sama duitnya, tapi mereka betul-betul mengeluarkan duitnya untuk memodali rencana bisnisnya Hasyim. Anak muda loh ya. Anak muda loh ini umurnya belum genap 20 tahun. Jadi dia punya big plan dan ini bukan bicara duit puluhan ratusan juta bosku. Miliaran. Ini bicara miliaran atau triliunan ini. Kemudian dia juga punya kemampuan leadership yang luar biasa, menggandeng banyak orang, anak-anak muda untuk bergabung dalam tim apa namanya babat alas ya, ekspedisi buka jalur ini. Nah, dia bisa mengumpulkan anak muda, dia manage mereka dengan baik. Wah subhanallah. Ini nanti yang insya Allah akan dijelaskan lebih detail lagi sama Ustadz Hanif bahwa Hasyim ini beserta beberapa orang ya, tadi ada saudaranya yang namanya Abdus Syams, ada yang namanya Naufal, ada yang namanya Muttalib, mereka berempat ini kemudian memulai dari Romawi. Datangi Raja Romawi, Raja saya bisa menyediakan semua kebutuhan Raja dengan harga yang jauh lebih murah. Wah pokoknya jauh lebih murah, Anda beli di sini berapa? 100.000, anak bisa datangkan harga 30.000. Kayak kita kulaan ke Cina sekarang. Murah-murahnya enggak masuk akal. Ya, kurang lebih gitu. Ya kan? Walhasil, tapi Hasyim menyampaikan, saya bisa kasih harga murah, itu akan sangat menghemat ekonomi Anda. Anda enggak perlu bikin istilahnya kafilah untuk dan operasionalnya gitulah ya. Cukup serahkan sama kami, harganya tetap segini, tapi kami butuh surat yang bisa mengamankan perjalanan dagang kami ini. Nanti surat inilah yang disebut dengan ilaf. Nah, Hasyim dapat surat ilaf dari Raja Romawi. Kemudian saudara-saudara yang lain juga itu ya. Si Naufal kemana kemarin? Ke Aksum. Ya. Abdus Syams ke Iran. Ke Persia, ke Faris. Kemudian siapa lagi? Muttalib ke Yaman. Mereka ini semua berempat mendatangi pusat-pusat kekuatan yang masih ada
Wah, kemudian dari masing-masing pemimpin di wilayah itu mereka mendapatkan ilaf. Jadi tidak ada siapapun, mau itu perampok, mau suku Badui, mau orang liar, mau orang Persia, mau orang Romawi, tidak ada satupun yang berani macam-macam sama kafilah ini. Ini kepentingan Raja Romawi ini. Surat sakti ini. Ini surat sakti. Tunjukkan selesai, orang merinding. Wah, tidak jadi. Tidak berani main-main sama orang yang megang ilaf ini. Subhanallah, itulah keberhasilan dakwah yang luar biasa. Hasyim pulang membawa keuntungan yang berlipat ganda sangat banyak sekali, membawa bahan-bahan makanan yang sangat banyak juga dari Romawi. Kemudian ketika dia sampai, dia beli gandum, dia beli kurma, dia beli makanan apa segala macam, dan dia sendiri di usia semuda itu dengan tangannya sendiri dia bikin roti, kemudian roti itu dia pecahkan. Dipecahkan roti itu diremuk ya toh. Dimasukkan ke dalam wadah baskom yang udah diisi kuah. Kemudian itu dicampur sama daging. Itulah makanan yang paling berkelas, paling disukai sama orang Arab, namanya tharid. Tharid. Jadi perbandingan Sayyidah Aisyah dengan wanita lain itu seperti tharid dibanding semua makanan. Jadi sak mentok-mentoknya makanan paling enak di Jazirah Arab tuh tharid. Sampai sekarang masih ada itu. Yes, of course. Namanya apa? Sari juga. Tharid tetap tharid. Bubur itu. Ya, kayak ya bubur daging. Nah, kalau di Indonesia mungkin top 1-nya rendang kali ya gitu. Nah, makanan paling top itu tharid. Jadi tharid itu cara bikinnya gitu, roti diremuk, kasih kuah, kasih daging. Hasyim yang melakukan itu sendiri dengan tangannya, kemudian dia yang memberi makan kepada seluruh kaumnya sampai mereka kemudian hilang rasa laparnya, akhirnya makan enak setelah sekian lama ndak makan. Alladzi at'amahum min ju' itu kan maksud ayat itu adalah kejadian yang dilakukan oleh Hasyim itu. Nah, meremukkan roti itu artinya adalah meremuk roti terus kemudian bikin tharid tadi itu hasyamas tharid. Makanya Amru bin Abdi Manaf dipanggil sebagai Hasyim. Itulah awal mula penamaannya. Dan ada satu bacaan juga yang bagus saya dapatkan. Hasyim ini salah satu yang membuat Raja Romawi tertarik sama dia. Ketika dia masih di Romawi, masih jualan lapak gitu, dia juga bikin tharid di situ. Dia ngeremuk roti, campur kuah, campur daging, terus kemudian pelanggan-pelanggan yang datang ini dikasih makan gratis. Sehingga itu menarik perhatian Raja Romawi loh. Ini unik ini. Ini anak muda ini. Tapi unik ya, kayak kita kan anak-anak muda sekarang bikin program Jumat Berkah, es teh gratis ya ya. kan? Es teh gratis ya. Sponsor hotel misalkan ya kan. Waduh repot ini ya. Nah gitu. Jadi anak muda tapi punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya peduli kepada orang lain dan menarik perhatian. Itulah yang kemudian nanti Hasyim dipanggil sama Raja Romawi, kemudian sampailah terbit ilaf itu tadi gitu ya. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian harta para investor dikembalikan, keuntungannya dibagi. Semua dapat, kaya, miskin, laki, perempuan, tua, muda, semuanya dapat. Itulah kenapa tidak heran semua orang Makkah menghormati Hasyim. Semua orang Makkah menghormati Hasyim. Di antara keturunan Quraisy, nama yang paling mulia ya Hasyim, karena ini prestasi bapaknya luar biasa. Dan ngomong-ngomong ya, Hasyim ini ibarat kata melakukan perjalanan dagang yang dirintisnya itu hanya beberapa kali saja. 3, 4, 5 kali. Setelah itu dalam suatu perjalanan menuju Palestina, beliau berhenti di sebuah tempat yang namanya Gaza atau hari ini Gaza. Hasyim mati di sana di usia yang dikatakan oleh para ahli sejarah, satu bilang mengatakan usianya baru 20 tahun, riwayat yang lain usianya baru 25 tahun. Makanya Gaza itu juga nama lainnya adalah Gaza Hasyim. Gaza Hasyim karena di situ dimakamkan kakeknya Nabi Muhammad SAW. Udah usianya tapi besar prestasinya. Tidak harus kita bekerja sampai berhasil, tapi kita memulai sebuah proses biar nanti Allah yang menyelesaikan sisanya. Oh, ini dahsyat sekali kalau kita anak-anak muda terinspirasi lalu berusaha merekonstruksi kisah Hasyim ini di dalam diri kita sehingga kita menjadi Hasyim-Hasyim milenial. Kita mikir, apa masalah umat? Apa yang bisa tak lakukan? Hal apa yang bisa membuat orang lain tuh tertarik dengan prestasi yang aku lakukan? Dan itu ajib tuh kalau teman-teman mau mikir gitu. Ustaz ya? Sudah terupgrade berarti kegalauannya. Ajib. Jamil, Ini juga ada pertanyaan itu, Beb. Marhaba. Bagaimana cara menumbuhkan kepedulian itu, Beb? Nah, ini Ustaz Hanif yang jawab.
Oke. Tapi Masya Allah ya Zam, ini kalau ada sosok Hasyim seperti sekarang ini nggak cuma cocok jadi wapres, presiden Oh, cocok. sus. Amin ya Rob, ya Rob, ya Rob. Allah merzukna. Apa gimana? Imaman solihan. Syababul yaum rijalul Rizal ghad. juga. Anak-anak muda hari ini yang punya kegalauan kayak gitu, besok ke depan bisa jadi orang besar. Jangankan presiden, lebih besar dari itu aja sangat memungkinkan kok. Masya Allah. Enggak apa-apa punya cita-cita jadi presiden, bagus, bagus. Wong Bagus, gratis yang Gratis. mahal sekalian itu ya. Cita-cita gratis. Bercita-cita gratis. Tak doakan semua yang bercita-cita malam hari ini Allah kabulkan cita-citanya. Amin. Amin. Masya Allah itu tadi. Gimana Zam? Jafar? Sudah tidak galau lagi. Ini sekarang Pulang Klaten dengan tenang. enggak, ini jadi galau baru. Jadi terupdate galaunya. jadi ini Kalau kita baru. menambah ilmu baru, jadi galaunya baru dan terupgrade Ajib. seperti itu. Memang itu Zam, tujuan Jum'ah naik kelas tuh juga supaya kita tuh naik kelas itu. Termasuk Naik- naik kelas galau ya. naik kelas galaunya. Ajib. Gitu. Masya Allah. Masya Allah. Syukron Ustaz Ja'far atas membuat Azam ini tidak galau lagi dan mungkin jamaah bagi jamaah offline maupun online juga yang merasakan kegalauan yang sama di episode pertama, insya Allah sudah terjawab dan terupgrade galaunya. Itu banyak azam-azam lain yang galau kayak dia Azam lain juga yang sebenarnya galau. yang nonton itu. Masya Allah. Sebelum kita bergeser ke Ustadz Hanif nih, kami mau mengingatkan bahwasannya bagi jamaah yang ada pertanyaan, ada kegalauan-kegalauan baru itu tadi, bisa menyalurkan pertanyaannya, menuliskan pertanyaannya di kertas yang sudah disediakan oleh panitia tentunya. Nanti bisa dikumpulkan di belakang, kemudian insya Allah akan kita jawab di episode ketiga, episode selanjutnya. Atau kalau online bisa ditulis lewat bit.ly/info.jnc. Info JNC. Nah, di situ mungkin lebih mudah ya, Ya, karena kadang-kadang Gen Z Genji nulis malas nulis ya. Malas Lewat nulis. pakai HP kan lebih enak ya. Lebih enak, langsung submit. Ada yang galaunya telat. Di sini belum galau ya, menikmati itu pulang-pulang galau. Apa galau itu datang segera tulis segalanya dalam pertanyaan ya. galaunya delay ya Ustaz. Kita fasilitasi kan. Kita fasilitasi. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita akan bergeser ke Ustadz Hanif nih Zam. Iya. Ustadz Hanif. Kemarin tuh Ustadz Hanif udah menyentil sedikit utamanya soal Quran surah Al-Quraisy ini. Soal ilaf ini katanya mau dibongkar habis nih. Kemarin kan baru spill Dikit ya. tipis-tipis. Hmm. Bukan dikit lah, dikit banget kemarin tuh Ah. spillnya. Nah, tafadhol Ustadz, kira hal-hal apa yang mau disampaikan kepada jamaah supaya terupgrade kegalauannya itu tadi mengenai Quran surah Al-Quraisy. Tafadhol Ustadz. Lebih surah li sadri. Sedikit intro ya. Sedikit intro nanti ke depan. Ini Zam, Raffi. Jadi Allah tuh punya style kan untuk nyeritakan di Quran. Iya. Style itu diwakili oleh diksi-diksi yang Allah pilih untuk menceritakan sebuah peristiwa. Yang diceritakan Habib Ja'far itu belum seluruh kisah. Masih bisa diceritakan besoknya lagi bagaimana Hasyim nikahnya, kemudian romantika Hasyim dan lain-lain mungkin bisa diangkat ya. Hal-hal itu. Bahaya. Saya romantika. ya, Sepil-sepil yang bahaya itu. Sepil-sepil. Repot kita cari referensinya ini. Sekali-kali lah. Jadi kisah yang sebegitu panjang, kisahnya Hasyim dengan sebegitu krusialnya untuk Quraisy. Kenapa Quraisy krusial? Kan karena Nabi kita dilahirkan dari situ gitu loh. Iya. Iya kan? Amin. Itu cuman Allah rangkum dalam 4 ayat pendek. Ya, 4 ayat pendek. 4 ayat pendek. 4 ayat pendek. Bacanya nggak nyampe 5 menit itu. Sampai ya 1 menit tak sampai. Tidak sampai. Itu kan pilihan antum kalau sholat sunnah buru-buru kan? Nggak buru-buru aja itu pilihannya ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita kan kalau futurnya itu masih dengan ibadah tapi yang lebih nyantai itu kan masih bagus gitu loh. Nah nanti kata per kata akan coba kita bedah, kita angkat namanya primary meaning ya. Satu makna yang bukan disepakati tapi banyak dirujuk dan dipakai oleh ahli tafsir untuk memaknai. Ya, oke. Kemudian setelah primary meaning kita masuk ke secondary meanings. Jadi ada makna-makna bayangan dari kata tersebut. Makna-makna bayangan dari kata tersebut yang nanti akan memberikan nuansa baru kenapa kata ini dipilih. Ya, kenapa kata ini dipilih. Dan karena saya dituntut menjelaskan ayat gitu ya. Ayat itu Allah jamin jelas. Jelas. Mubin, kitab mubin, kitab yang jelas. Nah, pertanyaannya, apakah setiap yang jelas itu sederhana? Apakah setiap yang jelas itu harus sederhana? Kayaknya enggak. Misal begini ya. Raffi ini S3 bape apa ya?
tentang teknologi nuklir misalnya. Wih, Nah, boleh. ketemu di warung kopi sama Azam ya, mahasiswa S1 matematika. Gapnya enggak jauh-jauh amat. Kira Raffi kesulitan enggak untuk nyari bahasan yang nyambung ke dia? Lebih gampang harusnya. Apanya? Nyari bahasan yang nyambung ke Bahasan. kamu. Atau Bagus. kamu anak SMA lah. Sulit Ustaz. Lah harusnya kan kalau yang lebih ngerti ilmunya lebih paham. Ini anak-anak muda ini udah pernah menjalani, harusnya tahu lah pembahasan anak muda. Enggak juga. Susah Ini juga. Enggak juga. Basic ilmunya beda. Antum sering tablik akbar ya. Iya. Tiba-tiba suruh ngajari anak-anak berkebutuhan khusus alibata. Ya kalau gitu beda lah. Nah, sekarang masalahnya bukan anak SMA ke anak TK, anak profesor ke siapa. Ini Allah sumber segala ilmu ke kita yang ilmunya terbatas. Ya. Gitu loh. Jadi muatan ayat itu akan sangat banyak dan Allah jamin jelas. Cuman yang jelas ini enggak selalunya sederhana. Enggak selalunya sederhana, ya. Tempo hari anak diminta bahas Al-Fatihah gitu ya. Kita coba ulas dari alasan pemilihan kata. Belum mentafsir, belum apa-apa. Itu dari 8:30 sampai zuhur, bahkan lewat zuhur itu baru dapat alhamdulillahi robbi pun belum selesai. Baru alasan pemilihan kata belum mentafsir. Jelas Quran itu jelas, cuman enggak sederhana. Makanya tadi benar kata Abu Ja'far, Quran akan mengupgrade kualitas logik kita. Gimana cara kita berpikir, ya, Iya. cara kita berpikir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Trik, Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Dua ayat dulu. Harusnya satu tapi karena anak hutang kemarin belum jelaskan ayat pertama, kita rapel di sini semoga ya bismillah kita coba lah ya di penet-penet lah di buat paket hemat gitu ya. Paket bundling. Li'ilafi Quraisy. Ayat ini dimulai dengan huruf li. Li kalau simpelnya, bahasa simpelnya kita biar nggak usah banyak nyebutkan kaidah-kaidah bahasa Arab ya. Ini tantangan sendiri. Anda belajarnya pakai kitab-kitab kaidah bahasa Arab ya harus disajikan dengan tak perlu menyebutkan kaidah-kaidah itu. Li ilafi Quraisy. Li ini bisa bermakna dua dan dua-duanya diwakili oleh madrasah nahwu. Jadi nahwu yang kita kenal, grammarnya bahasa Arab itu punya dua madrasah. Satu madrasah Basroh, satu madrasah Kufah ya. Basroh dua-duanya dekat Iran hari ini gitu ya. Kata para ahli grammar bahasa Arab dari Basroh mengatakan li itu takliliyah. Mengatakan jadinya kalau li takliliyah adalah makna sebab. Jadinya gini nanti. Li ilafi Quraisy artinya semua itu agar Quraisy tetap hidup nyaman dengan ilafnya. Semua yang aku berikan agar untuk Quraisy nyaman dengan ilafnya. Apa itu ilaf nanti kita jelaskan. Itu kalau li maknanya taklil. Ya, untuk. Cuman jadi ada pertanyaan, loh, untuk berarti sebelumnya harus ada kata dong. Sebelumnya ada cerita. Ini Raffi tak kasih motor supaya kamu nyaman ke kampus. Iya. Nggak bisa dong saya tiba-tiba ngomong supaya kamu nyaman ke kampus. Nggak diceritakan sebelumnya apa, gitu ya. Bisa dipahami ya? Iya. Nah, berarti harus ada dong sebelumnya apa. Nah, kalau maknanya li, ya, taklil, maka dia harus punya ta'alluq ke sebelumnya. Punya keterkaitan dengan kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya apa? Surat pas sebelum Al-Quraisy. Surat Al-Fil. Al-Fil ada berapa ayat? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. 5 ayat dan 5-5-nya bisa disambungkan ke ayat 1 surat Al-Quraisy. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahu enggak? Bagaimana pendapatmu tentang apa yang Allah lakukan kepada Ashabil Fil? Semuanya itu untuk agar Quraisy nyaman loh dengan hidupnya sekarang. Semua kait, semua makar yang telah dibuat oleh Abraha untuk menghancurkan itu Allah buat tadlil, kesesatan yang menghasilkan apa ya? Gagal yang menghasilkan kegagalan baru. Jadi kalau baca ceritanya itu kegagalan Abraha itu kayak tumpang tindih gitu, tumpang tindih. Ya, padahal sudah disusun sedemikian rapi. Semuanya itu li'ilafi Quraisy. Quraisy bisa hidup seperti sekarang ini. Ya. Dan semua alfil nyambungnya ke situ. Kalau li-nya kita maknai sebagai takliliyah atau untuk semua itu untuk agar Quraisy bisa hidup senyaman sekarang ini, senyaman saat ayat ini diturunkan. Makna ini baru li ya. Makna kedua dari li adalah ta'ajubiyah. Jadi orang Arab kadang kalau melukiskan keheranan gitu ya, keheranan akan akhlak buruk seseorang itu biasanya pakai li.
Kalau bahasanya kita orang Jawa tuh apa ya? Kok bisa gitu? Ada orang diopeni ibunya apa? Diopeni, Dirawat. dirawat Di- ibunya kayak diingu. gitu ya. Ya mengingu. Kok bisa seperti itu? Jadi ungkapan takjub akan apa ya? Kejelekan orang itu bisa pakai li. Ya. Jadi- Takjub gemes ya. Takjub gemes ya. Takjub Muhammad, atau heran itu. Ustaz. Ibaratnya gini, kalau li takjubiyah tuh Muhammad, lihat kaummu itu. Udah tak kasih A, B, C, D, kok masih kayak gitu? Lihat kaummu itu, orang-orang Nabi Ibrahim itu berdoa agar Ka'bah jadi tempat berkumpulnya, tertautnya hati orang dari mana-mana. Orang dari mana-mana pengen ke Ka'bah, mensucikan hati mereka. Kalian orang Quraisy nih tinggal di tengah-tengah Ka'bah, di sekeliling Ka'bah, kok malah melakukan kesirikan, menaruh berhala-berhala di Ka'bah. Malah kalian menodai Ka'bah itu kok bisa? Ya. Kok bisa? Yang kedua maknanya begitu, ya. Ada beberapa makna lagi tapi ya itu aja lah untuk menimbulkan nuansanya gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke kata ilaf. Ilaf. Li ilaf. Ilaf ini merujuk kemana sih maknanya? Pertama ke nikmat apapun itu, nikmat dari Allah, apapun itu bisa disebut ilaf. Kenapa? Ilaf itu alafa ya alafu ulfah. Dari kata itu. Jadi sesuatu yang kita udah nyaman. Apa sih yang buat kita nyaman? Ya nikmat gitu. Kenikmatan kan buat kita nyaman. Kenikmatan yang bikin nyaman. Ya. Kebahagiaan. Kenikmatan ya efek ya. Ekspresi dari ilaf itu kebahagiaan. Ya. Ya. Apa yang diberi ilaf? Kenikmatan. Ilaf juga bermakna iktalafa. Ini yang primary meaningnya ilaf tuh nikmat. Nikmat yang saking banyaknya nikmat itu sampai terasa bukan nikmat gitu. Apa sih nikmat yang kita nikmati sekarang? Dikit orang yang ngomong udara. Udara gratis akan dikit orang yang ngomong, aku baru saja dapat nikmat, dapat uang segini gini. Kenapa yang itu yang disebut? Karena itu jarang. Oh iya. Jadi gini, kalau istilahnya Pak Quraisy Shihab itu di kitab Sirah Misbah itu apa? Kebiasaan mereduksi keajaiban. Kadang yang Allah beri itu ajaib, besar, penting, krusial, luar biasa. Sampai kalau tanpa itu kita mati. Cuman orang nggak sadar. Nggak sadar karena saking Saking seringnya, biasa. saking banyaknya, saking gratisnya Allah beri. Seenggak sadar itu semua orang di dunia tentang ilafi Quraisy ya. Betul. Jadi saking banyaknya nikmat Allah yang kontinu terus ke Quraisy, banyak segala sisi sampai Quraisy ngerasa ya udah biasa aja gitu loh. Ya. Maka banyak orang-orang yang diazab di Quran ya. Salah satunya Qarun kan mengatakan min ilmin indi, semuanya dari Innama utituhu ala inama ilmin. utituhu ala ilmin indi. Semuanya dia karena ilmu saya. karena kejeniusan saya dalam berdagang. Kenapa? Nikmat itu sangat banyak sampai dia nggak sadar akan keajaiban. Karena apa? Kebiasaan mereduksi Mana? keajaiban. Keajaiban. Ya. Paham ya, Mak? Itu makna utama dari ilaf. Selanjutnya, ilafnya merujuk kemana saja? Pertama, ilaf juga maknanya iktalafa ya talifu, Ini yaitu sudah second. secondary meaning. Yaitu persatuan. Emang Quraisy mengalami itu? Oh iya. Quraisy itu awalnya kabilah yang berpecah-pecah. Quraisy itu kan anak dari Nadir bin Kinanah, tidak salah. Nadir bin Murrah atau bin Kinanah, dicek aja. Semua anak dari Nadir itu namanya Quraisy. Mereka hidup berpencar-pencar, belum menjadi pelayan di Baitullah. Kemudian apa? Qusay bin Kilab Bin Kilab. mengumpulkan kabilah-kabilah itu untuk bersepakat tinggal di Ka'bah, sekitar Ka'bah dan menjadi pelayan Baitullah. Nadir bin Kinanah. Ya, Nadir bin Kinanah, betul ya. Itu persatuan pertama. Persatuan kedua apa? Setiap krisis pasti menimbulkan perpecahan. Sering perang. Bang. Kampungmu nek krisis mesti akeh maling. Nek enggak maling, enggak tegel maling, nipu. Karena fakta naiknya kesejahteraan suatu negara akan mengurangi pelan-pelan tapi pasti tindak-tindak kejahatan. Betul. Zaman Covid banyak toko dirampok ya. Ustaz. Nah, Krismon kan bakar-bakaran di mana-mana kan. Iya. Nah, Solo, Jogja, Jakarta. Ini tanah-tanah ini menjadi saksinya. Oh, makanya Sama. mungkin di perumahan elit itu makanya hampir enggak ada kriminalitas ya Ustaz ya. Kalaupun ada pasti dari orang luar, luar, gitu. Dari luar. Bahkan Ustadz Nu'man tuh pernah ngasih contoh. Saya melihat di Swiss, di Copenhagen, di Denmark macam-macam, orang jualan tuh ya naruh buahnya di pinggir jalan sama taruh keranjang. Sore tinggal ngitung untung, nggak dijaga, orangnya pergi ke ladang dan lain-lain. Itu nggak pernah rugi bertahun-tahun. Itu di negara non Muslim. Terus beliau mengatakan ini coba taruh di Pakistan,
Taruh Indonesia. Taruh di Indonesia. Taruh di Bubar. Indonesia. Oh, sudah. Selesai sudah itu. Nek nggak niat sedekah wis nggak usah coba-coba. Nek nggak niat sedekah nggak usah coba-coba. Ini bukan perkara Islam ndak Islam, tapi suatu teori sosiologi, teori sosial yang mana ketika kesejahteraan naik maka angka kriminalitas akan turun. Nah, ketika ada krisis kayak di Quraisy itu, ketika Hasyim kecil melihat banyak iktifar dan lain-lain, itu kan sampai diabadikan ketika orang Quraisy disuruh beriman, kemudian mereka mengatakan di surat Al-Qasas itu ya, qalu inna tabi'il huda ma akanu takhattaf min ardina. Orang Quraisy ketika didakwai Nabi, kalau kami ngikuti kamu wahai Muhammad, kami ketendang keluar dari Mekah ini, ya. Maka Allah ingatkan, awalam numakkil lahum haraman ba ilaihi samaratu kulli syai'in rizqan min ladunna. Atau di ayat yang lain, haraman amina wa yutakhattafun nasu min haul. Kalian ngikuti Muhammad bakal ketendang keluar dari Mekah. Bukankah kalian bisa stay di Mekah sampai hari ini? Saat itu krisis nggak cuma di Quraisy, di mana-mana perompakan merebak. Kalian tetap stay aman, chill di sini, gitu kan? Ya, dapat rezeki dari mana-mana itu kan karena Allah. Sekarang yang nyuruh kalian ikut Muhammad tuh Allah. Allah yang sama yang ngamanin kalian. Jadi terjadi saat Hasyim itu melihat ada iktifar, nggak cuma iktifar tapi ada perompakan, tapi Allah jaga hati orang Quraisy agar mereka sudah pernah bersatu, dipersatukan sama Qusay itu tuh nggak saling merampok satu sama lain. Makanya apa? Ngalahi daripada aku berbuat kriminal kepada sesama tetanggaku, sesama saudaraku Quraisy, aku tak mati aja bareng-bareng sama keluarga. Jamil. Oh itu alasannya ya, bunuh Iya. diri kayak bukan langsung mati gitu. Aku mau ke jauh nggak kuat, aku nggak makan berhari-hari. Kalau pernah bisa tak rampok, yang tak rampok tetanggaku. Tapi kami sudah bersatu. Ngalahi alih-alih daripada ngerampok tetanggaku, nggak tega, wis tak mati bareng-bareng aja. Itu nilai persatuan kedua. Kemudian dipersatukan Hasyim kan, orang kaya yang tadi hartanya diinvestkan ke dia. Kalau untung wajib memberi makan yang miskin. Kamu tanggungan harian orang kaya di rumahmu berapa? 10. Berarti kalau kamu dapat untung, kasih makan juga 10. Itu kan kembali mempersatukan. Ya. Kesenjangan sosial kan bisa memunculkan kecemburuan gitu. Itu udah tradisi dari zaman Hasyim ya. Masya Allah sampai Sampai sekarang. Sampai sekarang. Rasulullah ngambil Sayyidina Ali, Abbas ngambil Ya. Sayyidina Ja'far. mengadopsi, ada Ya. keluarga yang kesusahan, anakmu tak longi, tak adopsi, tak openi gitu kan, Masya Allah. Jadi itu persatuan ya. Quraisy ngerasain nggak? Ngerasain. Terekam dalam ilaf nggak? Terekam sebagai secondary meaning ya. Kemudian ilaf juga bermakna melembutkan hati ya. Alif. Taklif. Melembutkan hati, alifa. Alifa itu artinya hati ketika sudah menjadi lembut. Proses melembutkan hati itu ada dua. Ada alafa yulifu, ada alafa yu'allifu. Ya. Kalau alafa yulifu, hatinya tiba-tiba jatuh cinta tanpa ada effort atau proses sebelumnya. Kalau alafa yu'allifu, dari Dipaksa mata cinta. turun ke hati, ya proses. Cinta karena terbiasa gitu loh ya. Cinta karena terbiasa. Kalau alafa yulifu, terbiasa karena cinta. Kalau Iya. cinta karena terpaksa. Jadi ridho dipaksa. Nah, menariknya Allah Subhanahu wa taala di ayat ini pakainya alafa yulifu ilafan. Terbiasa karena cinta, bukan cinta karena terbiasa. Tapi untuk konteks mukmin melembutkan hatinya kepada mukmin yang lain. Kamu pro loyal sama Raffi gara-gara dia mukmin. Gara-gara dia mukmin ya, bukan karena temen. Ya, itu pakainya alafa. Alafa menunjukkan tikror, tadarruj, wa takthir. Kejadian yang pelan-pelan prosesnya, berulang-ulang dan berkali-kali. Dan ada sentuhan orang luar. Ya, ada sentuhan orang luar. Jadi kalau seorang mukmin pengen loyal kepada mukmin yang lain karena keimanannya, bukan benefit bisnis dan lain-lain, ya. Karena keimanannya itu pasti berproses. Wibuka fillah Sekali nggak ketemu. semudah itu, nggak semudah itu. Kita akan dihadapkan dengan hal-hal yang menyakitkan hati kita yang datang dari orang itu. Bisakah kita masih tetap mengatakan uhibbuka fillah? Kenapa? Faktanya iman belum hilang dari dia. Dan iman menjadi alasan kita mencintai dia. Nah, itu pakainya alafa. Allah yang menjatuhkan kita karena iman, ya.
Tapi kalau untuk Quraisy pakainya ala fayulifu. Kenapa? Nikmatnya dari Quraisy itu udah sangat banyak Allah. Jadi Quraisy tuh harusnya nggak pikir panjang lagi ya. Jadi nikmat ilaf dagangnya Quraisy ini seakan terjadi tanpa effort yang terlalu ngoyo lah. Raja Romawi dibikin jatuh cinta tadi itu ya. Segala macam itu Mas. Low effort ya. Low effort. Ya nggak effortless ya, tapi less effort. Less effort. Lesnya di depan kan rendah gitu ya, lesnya di belakang tanpa gitu ya. Jadi bukan murni 100% kelihayan diplomasi atau apa. Tadi kan Beb Ja'far menjelaskan tentang Hasyimnya. Sekarang Quraisy ingin menarik kembali ke peran Allah di balik cerita Hasyim itu. Gitu. Jadi nggak murni 100% kelihayan itu, tapi ada peran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tuh mendatangi daerah, mengkondisikan daerah-daerah yang mau didatangi Abdus Syams, Hasyim, Naufal sama Muthalib tadi, agar daerah-daerah itu terjadi konflik, terjadi bencana. Kan enggak cuman Persia sama Romawi yang bertarung, ada negeri Himyar, ada Aksum dan lain sebagainya. Terutama Himyar itu kuat itu. Meskipun sekutu Romawi tapi dia punya kedaulatan sendiri. Kenapa dia bisa luluh sama tawaran Hasyim? Karena sebelum itu ada jebolnya Sadu Ma'rib. Bendungan utama mereka jebol. Sampai akhirnya panen-panen gagal, mereka butuh komoditi dari luar. Siapa yang bisa membawakan ke sini saat jalur-jalur dagang penuh perompak? Allah kondisikan semua itu agar ilafnya bisa jadi. Kayak enggak masuk akal, bocil. Enggak ya, apa ya? Anak puber lah ya, baru umurnya kan masih seumuran Gen Z. Gen Z. 18 lah mungkin. Kurang. Gen Z itu kelahiran 97 sampai 2012. 12. Ya. Seumuran itulah pas sudah. Ya 15 kali lah, 15 atau berapa? 17 tahun, 15 tahun SMA ketika ya, SMA. menyodorkan itu. Kok bisa diterima ya? Karena memang kondisi mereka memaksa mau nggak mau butuh memang orang yang menawarkan diri untuk ini. Ya. Jadi dengan semua itu harusnya orang Quraisy untuk mentauhidkan Allah, untuk jatuh hati pada Allah Subhanahu wa taala yang ekspresinya adalah tauhid, tidak menyekutukan Allah dengan berhala-berhala. Itu harusnya instan dong, nggak mikir-mikir. Ya. Kalau enggak ditolong Allah udah habis kamu Quraisy. Ya, pakainya ilaf bukan taklif. Pakainya ilaf. Ya. Jadi ya simpelnya gini. Ilaf itu merujuk pada 3 aspek, ya, pada 3 aspek. Pertama, nama untuk sebuah kesepakatan dagang dan keamanan. Nama perjanjiannya ilaf, ya. Makanya 4 bersaudara ini disebut dalam sejarah sebagai ashabul ilaf, ya. Orang-orang yang merintis ilaf, 4 bersaudara ini. Siapa tadi? Abdus Syams, Novel, Hasyim, Muthalib, Naufal. Ya. 4 ini disebut ashabul ilaf karena ilaf adalah nama kesepakatan dagang. Tapi ilaf juga merujuk tentang nikmat-nikmat yang kita sebutin tadi. Persatuan dan lain sebagainya. Kemudian ilaf yang ketiga, ringkasnya adalah keadaan hati yang tunduk, keadaan hati yang selalu bersatu. Itu spesialnya Quraisy. Itu spesialnya Quraisy yang kok dipikir-pikir kenapa kok mereka mau repot-repot melayani jadi pelayan di tanah haram gitu. Biasanya kan orang yang mulia itu pengen dilayani gitu. Kenapa kok mereka semangat sekali jadi pelayan? Itu Allah yang mengkondisikan hati mereka. Dan itu juga terekam dalam kalimat ilaf. Li ilafi Quraisy. Li ilafi Quraisy. Itu tadi ya. Kadang Quran itu secara tekstual dia informasi. Tapi sebenarnya itu insya. Apa sih insya? Insya itu luapan perasaan. Itu ibumu. Secara bahasa apa? Informasi kan ini? Ini buku. Itu ibumu. Tapi dalam momen tertentu ketika itu kembali diucapkan dengan intonasi tertentu, ini bukan lagi informasi. Ini luapan perasaan. Ekspresi. Ya. Maka li'ilafi Quraisy bukan sekedar informasi. Quraisy dapat nikmat tidak. Ya. Bisa ya tadi ketakjub. Ingat nikmat itu. Ingat nikmat itu. Nah, nanti ada ayat yang menumbuhkan nuansa dari surat ini ya. Jadi membaca surat Al-Quraisy itu apakah harus nadanya lemes, slow atau agak menghentak atau bagaimana? Sesuaikan aja. Kalau di ilmu tajwid itu nanti ada namanya takbir. Takbir itu memahami makna ayat lalu intonasi nada disesuaikan dengan makna ayat itu. Naik turunnya namanya takbir. Bisa kalau mengambil sanad-sanad qiraah itu ada itu. Nah, tadi 3 itu ya. Quraisy. Kemudian kok Quraisy ilaf ya. Ilaf. Selanjutnya yang menarik ini. Di perjanjian ilaf itu kan dibuat dengan strategi melembutkan hati penguasa sekitar agar tidak bermusuhan dengan Quraisy. Baik-baiklah sama mereka biar mereka
pro sama kita, nggak bermusuhan sama Quraisy gitu. Agar juga dapat privilege keamanan perjalanan bisnis. Itu kan pasti dengan kata-kata yang manis gitu kan. Ya. Nggak mungkin dengan keangkuhan. Tapi menariknya, kenapa mereka gagal tunduk merendahkan hati di hadapan Allah yang telah mengamankan mereka dari bahaya lebih besar? Kenapa Quraisy membuat ilaf? Takut dirampok. Rampok. Itu aja poinnya. Kenapa buat ilaf? Takut dirampok. Bahaya mana sekedar dirampok atau digenosida di rumah sendiri? Bantai di rumah. Dapat apa resiko lah seenggaknya. Abraha pengen ngancurin Ka'bah, tapi kan salah satu resiko orang yang sekitar Ka'bah kena gitu loh. Wong Ya. pakai gajah. Rumah-rumah makahan rapet-rapet. Itu berarti rudal kekinian Wah, ya. iya, sekarang udah kayak rudal itu. Tank yang paling mutakhir gitu ya. Balistik gitu ya. Bayangkan. Allah mengamankan mereka bukan sekedar dari perampok, dari hati mereka sendiri yang mungkin saling merampok ketika krisis. Allah amankan itu. Dari eksternalnya bahaya sekelas Abraha pun Allah amankan. Kepada Allah yang seperti itu kok mereka gagal melembutkan hati, itu gimana ceritanya? Raja-raja yang jauh yang nggak punya jasa, sebelum kalian bikin ilaf itu kalian berlembut-lembut kepada mereka, akhirnya dapat ilaf. Kalau kamu nggak diamankan Allah dari Abraha, nggak dipersatukan hatinya sama Allah, udah saling bunuh kalian. Itu menarik, Allah ingatkan gitu loh. Li ilafi, ilafmu itu kalau nggak ada ilaf dari Allah nggak ada ilafmu. Ilafmu yang perjanjian itu kalau nggak ada ilaf dari Allah nggak ada ilaf. Ya. Li ilafi Quraisy. Kemudian kita masuk ke kata Quraisy. Quraisy adalah ya apa ya? Makna intinya dua. Takorus dan takrish. Ya. Takorus itu tajamu. Ya awalnya Quraisy itu kan berpecah-pecah, kemudian menyatu jadi satu. Kemudian takris itu ke iktisab, ke apa ya, kelihayan dalam menghasilkan uang. Quraisy itu kan jago berdagang. Iya. Tapi sejago-jago apa kalau jalurnya nggak aman gitu kan? Ya kena krisis juga mereka. Kalau Allah tidak menggerakkan hati pembeli, tidak akan ada Betul. yang deal. Beli. Sehebat apapun antum iklan dan menciptakan produk gitu kan. Sebesar apapun bisnis kanvasnya kan. Betul. Semuanya hanya kembali kepada Allah gitu. Quraisy itu memang track recordnya selain mereka bersatu, loyalitas antar samanya tinggi, mereka itu sangat jago dalam berbisnis. Sangat jago membaca peluang, sampai anak umur di bawah Bayi, 15 15 tahun udah tahun. bisa ngelihat peluang internasional loh, kan luar biasa. Ajib. Berarti memang kulturnya mereka dibiasakan agar terbiasa berpikir besar di usia 15 tahun. Biasakan ajak dia di forum-forum besar dari umur 7 tahun kan begitu tuh. Jamin. Itu termasuk pendidikan anak itu ya. Ya. Itulah cara mendidik anak. Gitu. Kemudian nah gara-gara punya dua elemen ini Quraisy menjadi Quraisy. Secara mufradat Quraisy itu ismu tasghir. Nahrun artinya sungai. Nuhair sungai kecil. Kitabun artinya buku. Kutaib artinya buku kecil. Korsun artinya binatang di lautan yang kalau nabrak kapal segede apapun kapalnya pasti tenggelam. Ya. Layuk tal ila binar, tidak bisa dibunuh kecuali dengan api. Maksudnya apa? Hewan hidup di laut nggak bisa dibunuh dengan api, maksudnya nggak bisa dibunuh. Kan api nggak bisa nyampe laut gitu loh, nggak bisa dibunuh. Korsun itu paus lah gampangnya, paus terbesar. Nah kirsun itu paus kecil. Di kekuatan Quraisy di tengah padang pasir itu disebut seperti paus kecil. Nggak ngaruh ya. Jadi ya mereka emang kuat gitu loh. Mereka memang kuat, keramat ya. Quraisy itu keramat ya. Quraisy itu keramat. Coba li ilafi Quraisy. 3 kata dan apa yang Allah rangkum dalam 3 kata itu. Keren. Ini kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala ini enggak bisa kayak gini. Yang bikin alfil, malfil, wa ma adraka malfil itu lewat ya. Lewat itu. Mau nyaingi Al-Qur'an kan? Enggak masuk udah. Dari rimanya dapat kan? Iya. Sajaknya dapat. Bisa dilakukan lagi kan? Enggak semua puisi bisa dilakukan. Dari muatan sejarahnya dapat. Dari muatan tazkiyahnya dapat. Masya Allah. Dan menarik loh. Tinggal 1 menit ya. Quran itu kan kalamullah. Allah berbicara, kita dengar, Nabi mendengar, direkam dalam tulisan. Oke. Kalau misal omongan saya dibuat transkrip di tulisan.
Misal ada yang telaten sekali menulis setiap yang saya bicarakan sama Habib Ja'far sampai tak berapa halaman. Ada Ustaz, ada Ustaz. Tapi apa adanya loh, nggak diedit-edit, apa yang kita ucapkan ditulis. Kira-kira itu kalau dikasih ke pakar tata bahasa Indonesia bakal banyak coretan nggak? Banyak. Banyak banget. Ya, senyaman apapun sebuah pidato tanpa teks disampaikan, ketika itu diwujudkan dalam teks, dikoreksi oleh ahli bahasa pasti akan banyak coretan. Ini banyak nya banyak. Ini kok tiba-tiba ke sini, ini nggak nyambung, nggak apalah ya. Pasti banyak. Quran itu kan bukankah sama? Allah berbicara, dihafal Nabi, ditulis sahabat. Kan alurnya gitu. Ya. Tapi alih-alih mendapatkan kritik ahli bahasa, Quran itu justru sumber Pelurusan Pelurusan semua kesalahan bahasa. bahasa Arab. bahasa Arab yang sudah tercarut-marut itu ngambil inspirasinya dari Quran. Bener enggaknya diambil dari Quran. Quran. Kalau itu orang yang ngomong, kalam itu kan orang ngomong direkam. Oh pasti kesalahan gramatikalnya banyak sekali. Tapi kan lahirnya nahwu sorof gara-gara Al-Quran, timbangannya Al-Quran. Kok kamu bisa mengatakan setelah kata kerja harus domah? Kenapa? Karena di Quran begitu. Dalilnya itu. Jangankan mendapatkan kritik, tapi justru menjadi sumber Kritik. ya, Kritik bahasa Arab. Iya, orang untuk ngeritik orang-orang lain dari situ. Paham ya? Jadi supernya Quran tuh kayak gitu. Ya mohon maaf, nggak bisa sampai ayat kedua. Ayat keduanya bisa aja. Ya sama ayat ketiga. Masya Allah. Masya Allah sekali. Alhamdulillah. Ini baru sampai li'ila fi Quraisy. Belum ayat kedua ya. Belum ayat kedua. Belum ayat Belum selanjutnya. jadi. Belum jadi. Ini kayaknya 4 episode nggak cukup, Zam. Ya salah. 4 episode nggak cukup. Harus kita lanjutkan minimal berapa ya, Ustaz? 18 episode ya. Jangan. Manut-manut lah ya. Ini aku ada pertanyaan nyeleneh. Ini kan ayatnya bagus banget ya. Ini kira-kira Quraisy nih pas dibacain itu paham gak sih? Kalau pahamnya paham. Iya. Karena ini kan turun dengan bahasa mereka gitu, Bib. Iya. Quran turun dengan bahasa Quraisy. Kenapa bahasa Quraisy? Quraisy itu memang paling ahli bahasa. Sampai Nabi itu bilang gini, "Ana afsahul Arab baidaan min Quraisy." Biarpun aku dari Quraisy, aku masih fasih loh bahasa Arabnya. Ibaratnya Rafathar bilang gini, "Aku meski gini-gini anaknya Raffi Ahmad, aku ini kaya loh." Bukan biar aku dari dusun aku juga punya 1 miliar, enggak. Biar aku anaknya Raffi Ahmad gini-gini aku juga kaya loh. Sebenarnya seperti itu. Dan Nabi ngomong, "Aku biarpun dari Quraisy aku ini fasih gitu loh." Quraisy memang fasih gitu. Di kalangan Quraisy pun aku lebih fasih. Itu Fasih. namanya takkidul madah bima yushhidam. Mentakkidkan pujian dengan hal seakan itu adalah mengejek diri sendiri gitu. Quraisy itu fasih. Kalau paham. Ya, Bu Mereka itu paham. nanti jadi gimana? Tapi kejahiliahanlah yang menutup hati mereka Nah, itu, Masya sehingga itu tidak membuat mereka bisa mengamalkan atau mengikuti instruksinya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita soal kejahiliahan kayaknya. Iya. Iya. Oh ini Soal kebodohan. dibahas selanjutnya ya ini berarti. Dibahas selanjutnya saja. Nah, pinteran tuh nanti ya ngasih. Gak nyeleneh itu, gak nyeleneh. Masa galau lah biasa. Pertanyaan nyeleneh Hendy ternyata sangat berkelas ya. Masya Allah. Alhamdulillah Nizam. Tadi penyampaian materi dari Ustadz Ja'far ya, tadi soal sudah terjawab ya. Bagaimana soal alhamdulillah. Hashim, kemudian juga li'ilaf yang dari kemarin tuh kan antum kesel terus. Apa sih ini ilaf-ilaf nih? Ini dapat Masih gambaran lanjut. baru dari Lila. Akhirnya dapat gambaran bahkan secara detail lagi. Secara detail, alhamdulillah. Mungkin karena ini sudah malam juga, Zam. Ada baiknya kita meminta daripada Ustadz Ja'far dan Ustadz Hanif untuk memberikan closing statement pada episode kedua kali ini. Mungkin juga bisa sambil di spill tipis-tipis Ustadz untuk pembahasan di episode ketiga. Kira-kira apa nih yang akan dibongkar lagi? Siap. Halo, Ustadz. Tadi kan ayatnya li'ila fi Quraisy. Ingatlah wahai orang Quraisy tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ingatlah wahai anak-anak muda hari ini. Wahai para Hashim milenial dan Gen Z. Tugas kalian adalah menjadi anak muda yang berkualitas sebagaimana Hashim. Belajarlah, berjalanlah, berproseslah karena Allah sudah mengatur skenarionya untuk kesuksesan kalian sebagaimana Allah atur kesuksesan skenario Hashim dalam ilafnya. Udah kan? Wahai anak muda yang mau jadi Hashim ini, beramallah kalian, berproseslah kalian, yakinlah kalian bakal sukses nanti suatu hari
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah ngatur dunia seperti yang tadi disampaikan sama Ustadz Hanif. Ini dibikin konflik, ini dibikin habis ada bendungan hancur, ini Romawi lagi bermasalah. Kalian tuh hari ini belum terlihat manfaatnya karena emang belum menemukan tempatnya gitu. Jadi kalau kalian udah nemu di mana kalian akan bermanfaat, kalian akan juga jadi hasim-hasimnya. Cuma berproseslah sambil nunggu momen itu karena Allah sudah menyiapkan untuk kalian masing-masing. Dan insya Allah pertemuan depan kita akan berbicara tentang problem-problem, tentang kejahilian, kebodohan-kebodohan yang dari dulu ternyata sudah dialami banyak orang, dan ternyata kalau kita cek ke sekarang ada mirip-miripnya juga gitu. Dan kemudian bagaimana kita mengambil pelajaran dari sejarah dan dari Al-Quran, bagaimana kemudian orang-orang yang sukses itu bisa mengatasi masalah-masalah tadi dan problem-problem tadi. Dan bagaimana kita kemudian suatu hari menjadi salah satu orang-orang yang menjadi problem solvernya, bukan jadi problemnya. Allah alam. Ya, bismillah. Apa ya? Untuk materinya sedikit menggantung gitu ya. Mau ditutup tuh kayak gimana gitu. Tapi ya coba direnungi ya. Tadi kadang saking banyaknya nikmat Allah kita sampai nggak sadar sedang menikmati nikmat tersebut. Kesalahan kita, sebab galaunya kita, galau yang nggak mutu tentunya. Terkadang karena berekspektasi pada sesuatu yang nggak ada. Kan simple, hidup tuh syukuri apa yang ada. Yang ada, kadang kita nggak sadar kalau itu ada. Allah jaga kita sampai sini nggak ditabrak orang itu kan. Padahal mungkin kita tadi ngelamun atau bagaimana. Antum galau seminggu numpak motor ke sana sini tidak ditabrak orang. Pas turunkan standar motor sudah kami mengucapkan alhamdulillah nggak ada yang nabrak aku, padahal aku tadi ngelamun kayak. Kesempret dikit. Oh, kena ya dikit. Tapi kok masih alhamdulillah gitu loh. Ya kan? Bangun tidur itu kan kita masih diberi kesempatan luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang obat galaunya kita tuh ya ada di kita sendiri. Kembali melihat nikmat Allah yang mana yang saking nempelnya, saking kita nikmati ya sampai kita nggak sadar kita sedang menikmati nikmat itu. Ya, saking nggak sadarnya kita. Jangan sampai ini berlarut-larut. Jangan sampai berlarut-larut dan ini ya mungkin bisa membuat galau kita turun kelas gitu ya, nggak naik kelas lagi. Allah alam. Ya, itu pesan dari Li Ilafi Quraisy. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tercerahkan sekali Zam. Dan bahkan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hanif tuh sampai bingung gitu loh. Saya mau menanggapi apa? Speechless ya. Masya Allah. Sampai bingung mau tanya apa gitu ya. Karena betul-betul nggak pernah terbayangkan gitu loh bahwa ayat yang sependek itu ternyata kalau ditadaburi itu tadi aja baru sampai li ilafi Quraisyin aja udah Padahal baru satu kata dari 30 juz Al-Quran. dari 3. Masyaallah ya. Ya itu tadi sampai nggak bisa berkata-kata. Insyaallah jazakumullah khair untuk Ustaz Ja'far, Ustaz Hanif atas telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi di episode ketiga ya, yang masih menggantung ini utamanya dari Ustaz Hanif ya. Kayaknya masih ada yang mengganjal dan kayaknya setiap episode akan terus menggantung terus ya. Ya, biar semangat belajar. Biar semangat. Betul sekali. Jazakumullah khair untuk Ustaz Ja'far, Ustaz Hanif. Persilakan mungkin untuk bergabung dengan jamaah yang lain untuk sambil beristirahat. Jazakumullah khair. Tafadhol Ustaz.